Aduh, Hila lu. Ngapain sih? Li Liang Guang, lu ngapain sih? Siapa si manis ini? Gini-ginian enak ya sama aku? Level lu berapa sampai minta diperlakuin bener? Dasar yatim. Aku nikah sama lu cuma karena kasihan. oh jadi anak jalanan punya ibu tapi gak diurus. Lu tahu siapa aku? Cepat sujud minta maaf. Sujud sama lu? Aku yatim, tapi masih lebih baik dari si manis punya ibu tapi gak dididik. Termasuk lu. Biaya rumah sakit ibuku aku yang bayar, KPR aku yang lunasin. Mobil juga aku yang beli. Lihat kelakuan kalian berdua, manusia mana yang kayak gini? Hah? Kira-kira aku butuh duit lu? Kan lu yang ngotot jadi anjing penjilat, salah sendiri. Oke, kamu bukan Kak Guang yang dulu aku kenal. Anggap saja Yu Jinwei buta. Nikahannya batal. Batal ya batal. Kak Guang gila kali lu. Kita baru kenal 3 tahun. Aku tahu, makanya dulu lu baik banget sama aku. Ternyata salah sangka, ngira aku pacar lamanya. Ternyata aku yang salah ingat. Syukurlah, dia bukan Kak Guangku. Salah orang juga gak boleh nyesel. Kecuali lu kasih semua barang peninggalan ibunya. Li Liang Guang. Berani-beraninya minta duit lagi. Oke, lihat ini dulu. Sobat-sobat, kalau seru nontonnya, jangan lupa kasih hadiah virtual buat Xiao Yu. Selamat datang Bos Yan. Halo Bos Yan, dengar-dengar ninggalin urusan di luar negeri. Pesanan miliaran terburu-buru pulang ke negara, boleh tahu ada apa? Keadaan darurat? Pak Yan, kabarnya Anda terus mencari seorang wanita misterius, benarkah? Tidak ada komentar. Pak Yan, orangnya ditemukan, tapi Tapi apa? sekarang situasinya agak rumit, hanya ditemukan di live streaming. Tidak peduli seberapa rumit, aku mau kalian segera temukan dia. Kalau kalian menikmatinya, jangan lupa kasih hadiah buat Xiao Yu. Ini tunanganku. Ini adalah sosialita terkenal dari Kucheng. Teman-teman, naikkan panasnya. Kau berani. Sayang, kau cari mati ya? Apa yang kau lakukan diam saja? Kau minggir. Sayang. Kau sudah bosan hidup ya? Lepaskan aku. Kau suka live streaming kan? Aku kasih kau streaming sampai puas. Di depan pura-pura suci, tapi di belakang kau sudah dimanfaatkan berapa kali. Lepaskan aku. Lepaskan, dasar sayang. Kau pikir, kalau aku mainin kau seperti ini, kakak guangmu bisa lihat? Cepat kejar. Berhenti, jangan lari. Ganteng banget. Nona, ada apa? Tuan, tolong selamatkan aku. Ada orang mau membunuhku di belakang. Berhenti. Kalian siapa? Mau apa? Cocok bu, saranku jangan ikut campur, minggir. Atau kau juga mau kami hajar? Aku kasih kalian waktu seminum teh. Bocah kurang ajar, ngomong apa? Santai minum teh, ada hal yang tidak pantas kau lihat. Katakan, siapa yang menyuruh kalian datang? Kau tahu kau mengganggu siapa? Siapa? Siapa yang berani ganggu orangku, naga pun harus tunduk. Macan pun harus berbaring. Bawa dia, interogasi baik-baik. Siap, jalan. Setelah hasil keluar, aku akan beritahu kau segera. Terima kasih Tuan, aku tidak bawa uang. Bagaimana kalau aku kasih kalung ini saja? Nona, Pak Yan tidak akan menerima barangmu. Lebih baik kau simpan saja. Gelang tanganmu ini. Tuan, maaf, gelang ini memiliki makna khusus bagiku. Tidak bisa kuberikan padamu. Jangan menangis, aku akan memberimu sesuatu ya. Cantik tidak? Sangat cantik. Terima kasih, Kakak Guang. Akhirnya aku menemukannya. Menemukan apa? Tidak tahu obat apa yang dia berikan padaku.
Direktur Yan, selanjutnya mau kemana? Aku panas, tidak nyaman. Kakak, kamu sangat tampan. Si kecil yang selalu mengikuti, bahkan tidak tahu siapa aku. Kakak tampan, kalau aku sudah besar, aku mau menikah denganmu, ya? Tidak apa-apa. Si kecil yang selalu mengikuti, lari pelan-pelan, takut aku tidak bisa mengejarmu. Aku tidak akan kehilangan Kak Guang. Wei Wei, tenang. Dimanapun kamu berada, aku akan menemukanmu, Kak Guang. Kamu baik sekali, Kak Guang. Kalau aku sudah besar, aku mau menikah denganmu, ya? Kakak tampan, mari kita cium. Si kecil yang selalu mengikuti. Apa kamu memanggil semua orang, kakak? Aku tidak peduli, cium dulu. Kakak tampan, apa kamu tidak bisa? Jangan menyesal nanti. Selesai. Wei Wei, kita sudah menikah secara resmi. Kamu tidak akan mengabaikanku, kan? Senyum dong, lebih bahagia. 3, 2, 1. Kemarin, kita menikah. Benar. Aku ternyata menikah dengan orang asing. Tampannya sih, ya ampun. Eugene Wei, apa kamu terobsesi dengan pernikahan? Kemarin aku terlalu impulsif, kamu tidak perlu menuruti keinginanku. Sekarang juga bisa bercerai. Bagaimana? Pernikahan ini bisa kamu tentukan sendiri kapan mau menikah dan kapan mau cerai? Kita baru kenal kemarin. Baru kenal. Si kecil yang selalu mengikuti. Kamu tahu, sudah berapa lama aku mencarimu? Kamu benar-benar Kak Guang. Sudah kubilang, dimanapun kamu berada, aku pasti akan menemukanmu. Dulu saat kakek meninggal, aku pulang untuk menghadiri pemakamannya. Setelah semua selesai, aku kembali, katanya. Ibu membawamu pergi. Maafkan aku Wei Wei, selama ini kamu menderita. Kak Guang, maafkan aku salah mengenalimu. Kamu langsung mengenaliku, tapi aku salah selama bertahun-tahun. Tidak apa. Ini semua salahku. Tidak apa-apa Wei Wei, ini bukan salahmu. Wei Wei, meskipun kita sudah menikah secara hukum. Tapi sekarang aku ingin bertanya secara resmi. Wei Wei, maukah kamu menikah denganku? Aku jadi ibu, kamu jadi ayah, ayah akan sangat baik kepada ibu. Sangat baik. Aku mau. Wei Wei, aku akan baik padamu, baik sekarang maupun di masa depan. Aku tidak akan kehilanganmu lagi. Halo. Ini benar. Baik, aku bisa melapor hari ini. Kakak Guang, aku diterima di grup Wei Guang. Hebat Wei Wei. Coba tebak, milik siapa grup Wei Guang ini? Wei Guang. Jangan-jangan milikmu? Benar, aku mendirikannya dengan nama kita. Mulai hari ini, kamu adalah nyonya presiden grup Wei Guang. Jangan, aku tahu kakak Guang sangat hebat. Tapi kamu juga tidak boleh meremehkanku. Aku adalah desainer lulusan universitas ternama. Aku akan tunjukkan kemampuanku padamu. Istriku memang hebat, suami sayang. Masuk. Bos, ada 3 kontrak perusahaan yang perlu diubah. Perlu Anda tangani. Selain itu, ada urusan lagi di rumah tua, perlu Anda selesaikan. Baik, aku tahu. Wei Wei, kamu pergi ke perusahaan hari ini. Aku tidak bisa menemanimu. Tenang saja, kamu sibuk dulu. Aku akan persiapkan lagi. Baik. Beritahu seluruh grup, sambut nyonya presiden. Siapa ini? Belum waktunya kerja. Telepon apa? Ini aku, Lu Ming. Anda asisten khusus Lu? Nyonya presiden akan datang bekerja hari ini. Cepat ke perusahaan beritahu semua orang. Asisten Lu? Boleh tahu nama nyonya presiden?
Naonya Permargayu. Baik. Kamu kenapa? Terburu-buru begitu. Jangan sentuh. Nyonya Presiden akan datang. Aku harus persiapkan. Kok belum datang juga? Selamat datang Nyonya Presiden Yu memeriksa pekerjaan. Yang di belakang tidak punya mata ya? Halangi jalan Nyonya Presiden. Lihat apa? Kamu itu? Cepat pergi. Naonya Yu. Selamat datang memeriksa pekerjaan, kartu identitas. Saya Manajer HRD Lin Ming Yu. Atas nama seluruh perusahaan, saya menyambut Anda dengan hangat. Istri Direktur, apa benar Pak yang sudah mengetahui identitasku yang sebenarnya? Bermaksud menekehiku? Lin Mini Gria Gauja? Bagus. Aku ingat kamu. Terima kasih, Nyonya. Kamu. Dasar imut. Kamu siapa? Berani-beraninya bilang gitu padaku. Akhirnya ketemu juga. Waktu itu kamu dan si brengsek itu yang memasukkan obat ke minumanku. Lihatlah bagaimana nenek ini menghajar kamu hari ini. Tolong. Kalian ini ngapain sih? Hilah, aku ini istri direktur yang sebenarnya. Istri direktur? Lihat lagi demo. Kalau kamu istri direktur, aku istri presiden. Sapham, cepat usir sampah ini keluar. Kamu. Maaf, Tuan Yu. Jangan biarkan orang seperti ini mengganggu kesenangan Anda. Mari ikut saya. Bagus, kerja bagus. Nanti aku akan minta suamiku untuk menaikkan jabatan dan gajimu. Terima kasih, Nyonya. Hei, Istri direktur palsu. Satpam yang tidak bisa membedakan benar salah. Dan para karyawan yang suka menjilat ini. Yang Ki Guang. Perusahaanmu ini isinya setan-setan apa sih? Tapi biarlah sarang iblis sekalipun, hari ini nenek pasti masuk. aku tahu. Berhenti. Kamu kok belum pergi juga? Aku datang untuk mulai bekerja. Ini surat penerimaan kerjaku. Kamu ini ngapain sih? Ngapain? Kamu tahu kesalahan apa yang sudah kamu perbuat? Nona Bailian Margayu, kamu juga Margayu. Kamu Hendes? You adalah marga yang diberikan ibuku. Ada masalah? Kamu, hari ini adalah hari pertamamu bekerja di perusahaan ini. Sebagai karyawan senior grup Wei Guang, aku punya tanggung jawab untuk mendidikmu. Kedepannya kalau bisa jangan macam-macam. Kalau tidak, aku akan laporkan ke Manajer Lin, kamu bisa dipecat kapan saja. Menjerti? Memecatku? Kamu punya wewenang. Lagi pula kamu pikir kamu siapa? Baru pertama kerja sudah mau mengintimidasi aku? Aku beritahu kamu. Nona tidak terima dengan perlakuan seperti ini. Kamu. Di bawah gedung perusahaan ini pasti ada CCTV ya. Kalau kamu merasa seperti ini tidak mempengaruhi citra perusahaan, ya silakan saja terus bertindak semena-mena. Tak disangka si imut-imut ini mulutnya begitu tajam. Ayo pergi. Nyonya silakan duduk. Nyonya ini kursi yang khusus kami atur untuk Anda. Jika kekurangan apapun silakan perintah saja. Baik. Kok masuk lagi benar-benar sial si siapa kamu ke sini? Namanya apa ya? Eugene Wei. You sudahlah tidak penting. Jika ada perlu apapun silakan perintahkan dia saja. Oak. Masa suruh saya yang melakukan, saya kan kerja di sini. Bukan untuk melayani orang. Kamu karyawan receh suruh jalannya jalan. Banyak tingkah tidak punya mata Ella. Mau bertahan bagaimana di dunia? Karyawan receh, kenapa kamu kan juga karyawan? Lihatlah baju pasar loak puluhan ribu di badanmu. Kau berani bandingin saya hukum rimba, kau tahu kan? Ini pelajaran pertama untukmu di perusahaan. Manajer Lin benar memberi pelajaran. Kamu baru datang harus banyak dengar, lihat dan belajar. Pergi ambilkan saya kopi. Baik. Mau minum kopi ya, saya ambilkan. Kopi Anda. Akamu hilajasi mutimut. Eugene Wei, cepat minta maaf pada Nyonya Direktur. Saya minta maaf padanya, coba tanya perbuatannya. Bukankah dia yang harus minta maaf pada saya? Tahukah kamu harga baju Nyonya Direktur ini berapa? Satu-satunya di Kucheng ini seri haute couture. Kau jual seluruh keluarga pun tidak mampu ganti. Saya tahu itu palsu. Masa mungkin? Kalau saya tidak salah lihat. Yang asli ada di lemari saya. Dengga Wai Eugene Wei. Jangan karena di pernikahan pria meninggalkanmu. Lalu kemari mengamuk.
Kamu bilang Liliang Guang pria sampah seperti itu. Saya racun cocok denganmu. Kamu ini sakit jiwa ya, mana mungkin Nyonya Direktur suka pada priamu. Dengar, jangan coba mengalihkan perhatian, percaya atau tidak. Bisa bikin kamu langsung dipecat sekarang juga. Baiklah. Nyonya Direktur, bagaimana kalau Anda langsung telepon suami Anda? Suruh dia memecatku. Jangan-jangan kamu tidak punya nomor telepon suamimu? Kamu ini kok banyak tingkah. Aku pecat kamu. Harus ganggu direktur segala. Iya juga, kamu terlalu menganggap dirimu penting. Apa karena istri direktur bisa semena-mena? Kalian yang mau menjilat pantatnya, itu urusan kalian. Aku agak bau. Kamu. Oh iya. Katanya direktur sangat mencintai istrinya. Minggu depan direktur mengadakan pesta kepulangan, bawa kami semua dong. Ngapain ditanya? Pasti Nyonya Direktur akan mengajak kami. Benar kan? Dasar kurang ajar, berani banget ngomong. Aku bahkan belum pernah ketemu Yan Qi Guang. Mau minta undangan dari mana? Kemampuan Nyonya bukan untuk ditebak orang sepertimu. Kalau Nyonya mau pergi, pasti bisa. Iya Nyonya, ajak kami dong. Kenapa? Nyonya takut? Siapa yang takut? Cuma ajak beberapa orang saja. Justru kamu Eugene Wei. Aku merasa kamu yang sangat ingin pergi. Kalau tidak, sujud dan beri aku hormat. Lalu lewat di bawah rokku, baru aku pertimbangkan ajak kamu. Kamu kan mau pergi, cepat sujud. Hormat ke Nyonya Direktur. Kelakuan kampungan, dapat undangan pun pasti akan diusir. Pesta kepulangan ini hasil menjilat kalian. Aku tidak pantas. Nyonya Direktur, jangan sampai nanti kamu sendiri tidak bisa masuk. Kamu tenang saja, tidak usah khawatir. Pura-pura jadi Nyonya Direktur, lihat nanti bagaimana akhirnya. Sebelum setuju, tidak pikir akibatnya? Ibu, aku? Dia memancing emosiku, aku jadi terpancing. Dan langsung setuju. Kamu ini, ibu selalu mengajarimu. Dengan kelakuan seperti ini, di drama istana pun tidak akan bertahan sampai episode 2. Kamu introspeksi diri baik-baik. Terus sekarang gimana? Hanya bisa minta tolong Yu Hualong. Dia pasti punya undangan. Bisa tidak? Bagaimanapun juga. Dulu aku pernah menikah dengannya. Waktu kecil kamu selalu memanggilnya ayah. Konyol. Konferensi tingkat tinggi seperti ini, pantaskah kamu hadir? Aku janji, asalkan kamu bantu Lian Er selesaikan urusan ini. Kami berdua ibu dan anak, tak akan ganggu kamu lagi. Kamu bisa jamin? Aku beritahu kamu. Ini kesempatan terakhir, tak ada lagi next time. Ibu, maafkan aku. Ini semua salahku. Sakit? Lian Er, kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Halo Wei Wei. Kakak Guang kelihatan capek, jangan ganggu dia dulu. Gimana rasanya kerja hari ini? Lumayan kok, Kak Guang. Kamu kapan pulang? Aku ada urusan di kampung, selesai langsung balik. Tunggu sebentar. Qi Guang, aku masak sup biji teratai. Gak usah. Aku masak 2 jam loh, minum semangkok dong. Xiao Guang, kamu nggak tahu diri ya? Ibu Tiri, tolong keluar. Xiao Guang, kamu tahu aku selalu suka sama kamu. Halo Ibu Tiri. Kulit Ibu Tiri bagus ya, tahan 2 jam. Sup biji teratai tumpah, nggak apa-apa. Dasar jalang, Maksudmu orang yang merayu anak tirinya sendiri? berani sekali menghina aku. Kakak Guang nggak bilang ya? Kami nikah 3 bulan lagi. Nanti kamu harus datang ya. Naika, kamu mau nikah? Iya, nanti aku harap kamu datang sebagai ibu tiriku. Kamu masih sama kayak kecil dulu, tajam mulutnya. Laki-laki Eugene Wei. Jangan ada yang berani incar. Sudah, jangan marah. Aku bantu kamu. Beneran? Tunang, selama aku ada, posisi nyonya rumah keluarga Yan pasti jadi milikmu. Gimana kalau Qi Guang marah?
Aku akan lakukan dengan hati-hati. Nggak cuma kamu, keluarga yang juga pasti jadi milikku. Kamu nggak mau? Nggak juga, cuma lagi nggak mood aja. Badannya nggak enak? Ayah, dikit. Kamu istirahat yang cukup ya. Aku duluan ke lokasi acara, lihat situasinya gimana. Ayah, Wei Wei, gaun untuk konferensi pers. Sudah disiapkan untukmu. Nanti kamu bisa tampil cantik di acaranya. Baiklah, Kak Guang, kamu selalu memikirkan aku dengan detail. Tahun-tahun kehilanganmu, membuatmu menderita. Akan kubayar perlahan di masa depan. Cepat kembali ya, aku kangen. Berhenti. lebih baik dulu aku sujud saja pada istri direktur. Kalau ku bilang, aku orang yang bisa hadir. Tanpa undangan, Jangan sok-sokan di sini. Kira ganti baju. Langsung jadi angsa putih ya? Keluar rumah nggak lihat kaca. aku emang bukan angsa putih. Tapi kamu, mirip banget kodok lumpur. Dasar kurang ajar, berani menghina aku. Aku sengaja cek kalender sebelum keluar, hari ini cocok. Untuk menghina orang hina. Kamu! Otakmu ada masalah ya? RSJ ada di sebelah. Mau check up? Eugene Wei, aku bosmu. Aku bisa pecat kamu sekarang juga, percaya? Bos? Lebih baik aku naik langit. Berani-beraninya mukul aku. Hari ini aku akan tunjukkan padamu. Lin Mingyu. Istri direktur, Anda datang. Cepat usir si imut ini. Jangan sampai mengotori pandanganmu. Kok kamu lagi? Kamu pantas datang ke hotel mewah ini? Now Pain? Pakai baju gitu, teletnya dikasih emas? Identitas palsu, pakaian juga palsu. Kamu ini istri direktur? Nggak mungkin. Wanita ini kelihatannya jahat, masa istri direktur? Menurutku wanita ini berkelas, fashionnya sangat trendy. Ini baru istri direktur. Eyo, bawa wanita ini keluar. Jangan keterlaluan. Security, Ada yang bisa dibantu, Nona? ku dengar ada tamu penting yang akan datang ke konferensi pers hari ini. Iya, seperti diketahui, istri Pak Yan akan hadir di konferensi pers malam ini. Wanita di depan kita ini mengaku sebagai istri Pak Yan. Ini masalah serius, harus diselidiki. Kamu bilang kamu adalah istri Pak Yan, bagaimana cara membuktikannya? Nona Bailian adalah istri Pak Yan. Masih perlu membuktikan apa lagi di depan umum? Eugene Wei, kamu berani mempertanyakan identitas Nona Bailian di depan umum? Nona Bailian, cepat naik ke sini dan buktikan dirimu sendiri. Sayang, lebih baik jangan ungkap identitas dulu. Sebentar lagi ada konferensi pers Qi Guang, dan ada wartawan yang akan mewawancarai. Eugene Wei, kejadian tadi. Aku akan memaafkanmu. Ini undanganku. Istri direktur masih perlu undangan untuk hadir? Kamu ini berani mempertanyakanku. Awas aku pukul kamu. Jangan bicara seperti itu dengan status seperti aku. Pasti tidak bisa membuktikan statusmu sebagai istri direktur, tapi mereka bisa. Apa kamu sangat membenciku? Jauh-jauh dariku. Hai, Pak Yan, sopir sudah diatur untuk menjemput Anda. baik. Semoga nanti di konferensi pers, kamu akan menyukai Wei Wei. Apa yang kamu suka, ibu juga suka. Aku ingin tahu, siapa yang berani merebut priaku, Liu Jie? Nyonya Yan, bisakah Anda ceritakan bagaimana Anda dan Pak Yan bertemu? Nyonya Yan, Pak Yan tiba-tiba mengadakan konferensi pers. Anda tahu isinya apa? Katanya yang grup akan meluncurkan produk baru. Bisakah Anda bocorkan sedikit? Aku dan Qi Guang kami. Apa? Nyonya Yan sampai tidak tahu. Bagaimana Anda dan Pak Yan bertemu? Kalau produk baru, bisa bocorkan sedikit? Istri direktur kok tidak tahu apa-apa? Dia memang tidak tahu apa-apa, karena dia palsu. Eugene Wei, kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Bilang aku palsu, jangan-jangan. Kamulah istri direktur yang asli. Yu Bailian, benar atau palsu? Kamu sendiri seharusnya tahu. Tidak mungkin.
Yu Jinwei baru saja dibuang oleh Li Liangguang. Dengan statusnya yang rendah, mana mungkin bisa mendekati orang seperti Yan Qiguang dengan cepat. Yan Qiguang pasti tahu hubungan saya dengan Yu Hualong, ingin mendapatkan dukungan keluarga ikan melalui saya. Aku bilang, kamu si miskin sialan, bagaimana bisa masuk ke sini? Kamu tidak lihat, ini tempat yang bisa kamu buat keributan? Jangan asal buka mulut dan ngomong sembarangan. Aku diundang langsung oleh Pak Yan, masuk dengan hormat. Diundang oleh Pak Yan, Yu Jinwei. Jangan-jangan kamu benar-benar mengira diri sebagai istri direktur? Tentu saja. Sungguh lucu, baju yang kamu pakai adalah bajakan. Bahkan identitas pun ingin meniru, buka matamu lebar-lebar. Yang asli ada di depanmu, semuanya, ini adalah istri direktur kita yang sebenarnya, Yu Jinwei. Tadi di luar, orang besar tidak memikirkan kesalahan orang kecil. Tidak mau berurusan denganmu, lebih baik kamu tahu diri. Kalau tidak, aku akan menelanjangi barang palsumu dan membuangmu keluar. Barang palsu. Yu Bailian. Baju yang kamu pakai seharusnya gaun dari koleksi Haute Couture Dance of the Swans. Tapi aku ingat tidak ada warna hitam. Banyak baju dengan model yang sama, hanya kamu yang kurang pengetahuan. Begitu? Kalau begitu aku ingin melihat sampai kapan kamu bisa berating. Aku bilang, kamu si miskin sialan, berani memfitnah istri direktur. Lihat bagaimana aku menghadapimu. Berani sentuh aku, kamu akan nyesal. Kamu masih di sini, tidak tahu terima kasih. Kalian berdua cepat buang dia keluar. Barang seperti kamu, berani memakainya, sungguh memalukan. Lin Mingyu, hari ini meskipun kamu minta maaf, aku tidak akan menerima. Kamu tunggu saja hukumanmu. Minta maaf? Kamu tidak salah dengar? Aku pikir kamu yang harus berlutut dan memohon ampun pada kami. Aku di Wei Guang bertahun-tahun, tidak pernah dihukum. Hari ini meskipun Pak Yan datang sendiri, tidak akan mendengar kata sepihakmu. Pak Yan datang, Pak Yan sudah datang. Bukan Kak Xiao Guang, sepertinya. Mungkin keluarga Kak Xiao Guang. Itu paman ketiga kita, Yan Hao. Siapa yang ingin kalian usir? Pak Yan, akhirnya Anda datang. Wanita ini terus tidak menghormati istri. Anda harus membela istri. Suamiku, kamu harus membelaku. Si imut ini memfitnahku di depan umum. Omong kosong, siapa suamimu? Ternyata ini istri keponakanku. Kapan seleranya jadi seburuk ini? Tapi gadis ini tidak rendah diri, punya aura putri bangsawan. Apa hubungannya denganku? Aku memang Margayan. Tapi aku bukan Yan Qiguang. Ternyata kamu bukan direktur Yan, ngapain berlagak di sini? Aku sudah sering lihat orang seperti kalian, aku tidak marah. Bukan berarti aku tidak akan menuntut. Jangan-jangan, kamu ini si imut-imut. Yang disewa buat cari muka ya? Gaya sok elit, kayak kumbang tahi pakai mahkota bunga. Cari perhatian yang memalukan. Jaga mulutmu. Orang miskin dan kaya sama-sama manusia. Bukan alat hiburan kalian. Gadis ini malah membela aku, lumayan unik. Jangan sok suci di sini. Dan kamu, sudah tua-tua. Ngapain masih hura-hura? Cepat bawa pacar kecilmu pergi. Keberadaan kalian mengotori lantai Hotel Shengxi. Keponakanku ini belajar sedikit di luar negeri. Kok matanya jadi buta ya? Sampai memilih wanita seperti ini jadi istri. Apa katamu? Kamu paman direktur Yan? Betul, aku adalah wakil pemimpin grup Yan. Yan Hao. Kurasa kamu ini benar-benar tenggelam dalam peran. Sungguh disayangkan tidak jadi aktor. Aktingmu lebih baik dari Liang Chehao Wei. Bohongnya tidak malu-maluin. Kakak Mingyu, aku tidak pernah dengar. Di daftar eksekutif grup Wei Guang kami, ada orang seperti dia. Kalau kamu paman Yan Qiguang. Aku ini putri orang terkaya di utara. Dikasih muka malah tidak tahu malu. Siapa yang berisik di sini? Asisten Lu datang. Pasti asisten Lu bisa mengenali. Apakah ini benar-benar Yan Hao? Asisten Lu datang. Coba usir orang ini. Dia mengaku sebagai paman kedua direktur Yan. Betul asisten Lu. Dua orang ini di sini. Sungguh mempermalukan keluarga Yan. Cepat keluarkan mereka. Sungguh memalukan bagi grup Yan. Kamu ngapain? Harusnya kamu pukul kedua brengsek ini. Berkata sembarangan lagi, aku pecat kamu. Di hadapan yang mulia kedua, cepat minta maaf. Ini kamu ngapain? Ini adalah wakil pemimpin grup Yan, paman kedua direktur Yan. Tuan Yan Hao. Bawahan datang terlambat, mohon yang mulia kedua maafkan. Tidak apa-apa Lu Ming, hari ini penting bagi Xiao Guang. Lakukan pekerjaanmu saja. Ya. Paman Xiao Guang, sepertinya orangnya baik. Tidak mungkin, bagaimana mungkin dia adalah paman kedua? Meskipun perusahaan dikelola oleh Xiao Guang, aku tidak sering datang. Tapi bukan berarti keluarga yang tidak mengenalku. Ini salahku karena tidak bisa mengatur bawahan dengan baik. Mohon maaf, Nona. Nona, sepertinya kakak Xiao Guang.
belum memperkenalkanmu secara resmi ke keluarga. Harus membantu istri memenangkan balas dendam. Selama istri bisa membujuk dengan baik, meski menyinggung paman kedua, aku masih bisa meraih kesuksesan. Meski aku tidak mengenali paman kedua, tapi tidak tahu bukanlah dosa. Lagi pula, dengan penampilanmu seperti ini, siapa yang bisa menebak kalau kamu adalah paman kedua? Kamu berani sekali, masih ingin dipukul lagi? Tamparan pertama, karena kamu buta tidak mengenali orang penting. Tamparan kedua, karena kamu tidak mendengarkan ucapanku dan bertindak semaumu. Tamparan ketiga, cepat pergi dari sini. Maaf, istri, pukulanmu benar, ini semua salahku. Tapi aku juga tidak ingin kamu direndahkan, paman kedua. Si imut ini yang pertama menghina istri muda. Tolong bela istri muda. Benar, paman, aku tahu sikapku tadi tidak baik. Tapi ini semua karena si imut ini memprovokasiku, jadi aku marah. Kalian berdua tidak tahu malu, aku baru saja masuk perusahaan. Kalian berdua sudah bersekongkol untuk menindasku. Kamu bilang kamu istri direktur, kalau benar, perusahaan sudah bangkrut dari dulu. Untuk paman kedua datang hari ini. Harap paman kedua bisa menilai masalah ini. Gadis kecil ini cukup pintar, kalau bisa dibeli. Dijadikan mata-mata di dekat keponakanku. Bisa jadi pilihan yang bagus. Aku melihat kejadian tadi dengan jelas. Kalian yang berbuat onar dan menindas nona ini. Tapi hari ini adalah hari besar grup Yan, aku tidak akan menuntut. Jangan sampai terulang lagi. Paman, kenapa kamu membela orang luar? Apa yang kulakukan, bukan urusanmu untuk mengatur. Justru kamu. Sangat pedas, benar-benar istri keponakanku. Paman, ini pertama kalinya aku datang ke acara besar seperti ini. Legit pula. Aku juga tidak ingin keluarga yang kehilangan muka. Jadi, Apakah keponakanku sudah terlalu lama tidak pacaran? Sampai-sampai menarik orang sembarangan keranjang. Oja, pastinya Ki Guang belum memperkenalkan keluarganya padaku. Makanya bisa terjadi kesalahpahaman besar ini. Nona ini, tadi kalian bilang tidak ada harganya. Kamu bilang salah paham terus lepas tangan. Paman, Paman, nyonya muda juga tidak sengaja. Jangan marahi dia. Urusan keluarga kami tidak perlu kamu ikut campur. Yan Ki Guang, bagaimana mengelola perusahaan? Orang sembarangan saja berani ribut. Maaf, Paman. Aku tadinya khawatir sulit merebut kekuasaan, ternyata keponakanku yang baik. Memelihara sekumpulan orang bodoh. Paman, aku benar-benar tidak sengaja. Sudah, tidak perlu menjelaskan lagi. Hello. Qi Guang. Paman, sudah ketemu istri keponakanmu? Ketemu sih ketemu, tapi sepertinya kurang mengerti sopan santun. Dia baru saja hidup terlantar, tidak mengerti aturan kalangan atas. Paman, maafkan dia. Baik, aku mengerti. Istrimu kenapa? Tidak menurut ya? Tidak, Kalau begitu aku kasih tahu. Aku sangat menurut, apapun yang kamu katakan akan aku dengarkan. jangan bicara lagi. Paman, apakah Ki Guang akan datang? Iya, sebentar lagi sampai. Cepat sekali datangnya. Sekarang kamu tahu salah? Tadi kan sangat sombong. Dia khawatir identitasnya terbongkar. Bukan karena merasa bersalah. Eugene Wei, aku peringatkan kamu. Aku masih menghargai kita rekan kerja, jadi masih bersikap sopan padamu. Kalau sekarang kamu masih banyak bicara, jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Sudah, sejak masuk pintu keluarga Yan. Harus lebih menahan diri, kalau tidak, akan mempermalukan keluarga Yan. Gadis berbaju putih ini. Di acara seperti ini masih bisa tenang. Jangan-jangan ada rahasia lain. Cari tahu tentang gadis berbaju putih itu. Sebenarnya siapa identitasnya? Baik, Paman. Bahaya, hampir saja membuat Yan Hao. Orang tua itu marah. Eugene Wei, berani melawanku. Aku akan membuatmu jadi bahan tertawaan di konferensi ini. Selamanya tidak bisa angkat kepala di Kusiti. Nyonya, sekarang bagaimana? Eugene Wei. Kamu bilang kamu diundang oleh Pak Yan untuk menghadiri konferensi pers. Apa kamu sudah menyiapkan hadiah untuk Pak Yan? Tidak. Kakak Guang tidak mau hadiahku. Sungguh tidak tahu malu. Apa kamu? Hanya datang dengan mulut untuk numpang makan? Tapi aku sudah menyiapkan hadiah untuk Ibu Pak Yan. Di kotak hadiah ini ada cap Master Jiamu, aku dengar. Master Jiamu seumur hidup hanya membuat beberapa karya. Ini adalah harta yang tak ternilai. Kalung ini, kok mirip banget dengan yang di leher? Master Jiamu hanya membuat karya unik, kok bisa ada? Dua kalung yang sama persis? Sudah jelas, yang di tangannya pasti palsu. Eugene Wei, aku bilang kamu ini lucu banget. Apa-apa mau meniru nyonya direktur kita, Nyonya. Nyonya, Anda tahu,
Aku bukan orang yang suka cari masalah, tapi ini. Kalau terjadi padaku, aku tidak akan tahan. Diam saja, tidak ada yang menganggapmu bisu. Eugene Wei si miskin ini. Yang dipegangnya pasti juga palsu. Kalung yang aku pakai ini adalah master jamu yang memakaikannya sendiri. Yang kamu punya ini palsu. Cepat simpan, jangan dipermalukan. Oh, kebetulan banget, kalungku ini juga diberikan langsung oleh master jamu. Boleh juga kamu membual karyawan baru yang baru masuk. Kalung ini, 8 keturunan pun kamu tidak akan mampu membelinya. Eugene Wei, akui saja. Akui bahwa kamu adalah penipu. Lalu, cepat keluar dari konferensi pers suamiku. Yu Bailian, aku tahu kamu buru-buru. Tapi jangan buru-buru untuk membuktikan kalung siapa yang asli. Sebenarnya sangat sederhana. Aku ingin lihat apa yang bisa keluar dari mulut anjing. Yang paham perhiasan tahu, master jamu suka bunga teratai. Jadi di karyanya, pasti ada bunga teratai. Ya, master jamu memang punya kebiasaan ini, aku juga pernah dengar. Katanya, cap bunga teratai kecil ini sangat hidup. Kalau tidak ada yang meragukan lagi. Untuk adil, biarkan Kak Lanalan membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Ini. Maksud Nyonya aku mengerti, boleh juga. Benar-benar lebih baik melihat langsung, bisa melihat karya langsung dari master jamu. Silakan. Ini ternyata asli, tidak bisa. Sekali-kali tidak boleh dilihat orang lain. Biar aku lihat. Apa yang kamu lakukan? Culanlan, kamu kenapa sih? Bagaimana bisa melempar barang orang lain? Legit pula. Ini kan memang palsu, jatuh ya sudah. Kenapa? Nyonya benar-benar tajam mata, langsung tahu ini barang palsu. Sayangnya orang yang dibawa Nyonya terlalu bodoh. Kamu saja tidak bisa pegang dengan baik. Ini bukan salahku, Nyonya. Culanlan, kamu masih berani teriak padaku? Yu Bailian, kamu tahu tidak apa yang kamu lakukan? Apalagi yang bisa dilakukan? Nyonya memalsukan barang di acara sendiri. Ada masalah apa? Anak liar yang tidak tahu diri. Seharusnya tuan kedua melihat wajahmu yang seperti ini. Benar, ini kan memang palsu, jatuh ya sudah. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu jelas-jelas tidak tenang, kalau tidak. Kenapa tidak biarkan orang lain menilai mana yang asli dan palsu? Dengan hak apa, status apa kamu berani berdebat denganku soal asli palsu? Aku adalah istri Yan Qi Guang. Dengan statusku ini, kalung yang aku pakai pasti asli. Kemampuan memutarbalikkan fakta memang hebat. Tapi kalau berani merusak, harus berani ganti rugi. Kalung ini harganya 50 juta. Tidak usah bicara soal harganya. Tadi Culan Lanzang Mezuskani, kenapa marah padaku? Tadi itu aku benar-benar cerdik. Sayang, kamu sudah gila ya? Berani memperlakukan istri direktur seperti ini. Cepat minta maaf padanya. Aku minta maaf padanya. Dia pantas. Karena aku adalah istri Yan Qi Guang. Cepat berlutut dan minta maaf padaku. Dengar tidak? Cepat berlutut pada Nyonya. Kalian terlalu banyak nonton drama bodoh ya? Gampang sekali menyuruh orang berlutut. Yu Bailian, hari ini aku akan membongkar kepalsuanmu. Tuan kedua, sudah ketemu. Identitas YUBAI yang palsu. Eugene Wei adalah istri Yan Qi Guang yang sebenarnya. Apa? Apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar gila. Aku ingin lihat kalau anggur merah ini kutuangkan. Apakah bisa membuatmu istri direktur palsu ini menunjukkan ekor rubahmu? Ayo lihat, ekornya keluar. Kalian lihat apa? Lihat apa? Igri kau Qingwei, kamu gila ya? Berani-beraninya memperlakukan istri direktur seperti ini. Tengok Eugene Wei. Jangan pikir karena paman memberimu muka, kamu bisa semena-mena padaku. Hari ini, aku sebagai nyonya keluarga yang akan membuatmu menanggung konsekuensinya. Hei, minta maaf sekarang. Meski kalung di tanganmu asli, bagi keluarga yang itu bukan apa-apa. Benar, tapi kau menghina istri direktur di depan umum. Amarah keluarga yang tidak bisa kau tanggung. Cepat, seret dia keluar. Lalu copot bajunya dan masukkan ke kandang anjing. Bawa 2 anjing jantan birahi untuk menemaninya. Suamimu menelepon saya. Halo sayang, Yang mulia direktur, aku ingin tanya, sebenarnya punya berapa istri? Wei, apa maksudmu? Aku tidak ngerti. Di sini ada seseorang yang mengaku sebagai istri direktur. Sedang menindasku, karyawan penjualan grup Wei Guang. Apa? Aku segera ke sana. Tunggu sebentar. Cepat. Ke tempat pesta. Aku ingin lihat. Siapa yang berani-beraninya mengganggu istriku yang Qi Guang. Siap. Wanita seperti apa ini? Sampai membuat Qi Guang begitu marah? Keponakanku yang baik mungkin segera tiba. Sebagai pamannya, aku berjanji padanya untuk merawat istri keponakanku. Tidak boleh ingkar janji. Sandiwara paman yang penyayang dan keponak yang berbakti harus dilanjutkan. Dasar gila, main sandiwara untuk siapa? Aku sudah bertahun-tahun di Wei Guang, tapi belum pernah melihat wajah asli Direktur Yan. Kamu yang baru masuk, masa percobaan belum selesai, bisa menelepon Direktur Yan? Yang main sandiwara gila, yang nonton bodoh. Kau bilang aku gila, berarti kau bodoh. Sayang, berani menghinaku, Nyonya?
Kurasa nyonya terlalu baik, sampai dia semena-mena. Eyo, seret dia keluar. Tunggu. Paman, akulah istri keponakanmu. Dia cuma si sayang, kenapa paman selalu membelanya? Nona Yu ini sangat cocok denganku. Hari ini, jia temanku, siapa yang berani mengganggunya? Kurasa 80%. Yu Jinwei berhasil menyenangkan paman. Makanya dia berani menentang nyonya kita. Ini juga paman, tapi cuma selingkuhan kecilmu aja. Tapi saya sarankan, jangan sampai tergoda dengan kelakuan jalannya. Kurang ajar. Kau tahu apa yang kau katakan? Yu Beiyan, kotoran di penyedot WC itu belum dibersihin ya? Bicaranya masih jorok banget. Waduh, kalian berdua jangan saling melengkapi di sini. Yan Hao, menurut gue justru lu tuh yang mempermalukan keluarga Yan. Meskipun lu paman ketiga Yan, tapi keluarga Yan tetap Qi Guang yang pegang kendali. Sayang, nggak ada kaca tapi pasti ada air seni kan? Coba deh lihat diri sendiri. Pakai air seni, emangnya lu punya hak apa? Sampai berani banget di depan nyonya kami. Kalian memang penjilat yang oportunis banget. Yu Beiyan, jangan-jangan karena terlalu lama pura-pura, jadi merasa jadi beneran. Kebenaran akan terungkap sebentar lagi, nanti menyesal juga sudah terlambat. Apa yang harusnya gue sesalin? Yu Jinwei, gue kan emang istri direktur, buat apa debat sama gue? Hei, orang-orang, cepat bawa dia masuk. Stop. Kalian pada ngapain? Pak Yan, lihat tuh nyonya sampai seperti apa. Dibully sama si imut ini. Cepat belai nyonya dong. Diam. Di sini nggak ada hakmu untuk bicara. Pak Jan suruh dayem, tulija, nayonya. Pergi. Aku, pergi. Kakak Guang, akhirnya kamu datang juga. Kamu siapa? Ini kan istri direktur, Pak Yan. Jangan-jangan kamu nggak kenal istri sendiri? Qi Guang, aku, keluarga Yu. Pak Yan. Direktur, jangan-jangan lupa sama istri sendiri? Coba diingat-ingat lagi. Istri Yan Qi Guang cuma satu. Yaitu Nona Yu Jinwei ini. Lama-lama, ternyata Yu Bailian ini cuma gadungan. Berkelahi bohongin orang di depan umum, malu-maluin banget. Dari dulu gue udah curiga Nona Yu Jinwei. Auranya beda banget. Ternyata Nona Yu Jinwei baru istri Pak Yan. Siapa bilang dia istri direktur? Sudah kuselidiki, dia yatim piatu. Berani-beraninya ingin menjadi menantu keluarga Yan, sungguh mimpi di siang bolong. Ibu tiri, urusan pernikahanku tak perlu kau campuri. Xiao Guang, dulu aku memang tidak tahu. Tapi sekarang sudah ku ketahui semuanya. Dia berasal dari kalangan rendah, sama sekali tak pantas untukmu, apalagi. Keluarga Yan adalah keluarga terkaya nomor 1 di Kucheng. Dia pikir bisa masuk keluarga kami? Cuma mempermalukan keluarga Yan saja. Tante, aku memang bukan putri orang kaya. Tapi aku berpendidikan dan punya karir, aku dan kakak Xiao Guang. Kami saling mencintai. Masa disebut mempermalukan keluarga Yan? Jago sekali mulutmu, pantas saja. Bisa memabukkan Xiao Guang sampai linglung. Tapi ku bilang tidak boleh, pernikahan ini tidak kusetujui. Tidak mungkin. Ah Xiao Guang, ibu tiri juga keluarga dekatmu. Ini semua untuk kebaikanmu. Tante, Anda benar-benar salah paham tentangku. Salah paham apa? Ini caramu bicara. Pada orang tua? Benar-benar anak tak berbudi. Tante, perkataan Anda sangat benar. Gelang ini kelihatannya agak familiar. Ini gelang pusaka keluarga mana ya di Kucheng? Mungkin kalau Xiao Guang menikahi wanita yang tidak disukainya, baru dia akan tahu kebaikan ibu tirinya, Xiao Guang. Kalau mau menikah juga boleh, tapi harus cari yang seperti Nona ini, putri keluarga terpandang. Ternyata dia benar-benar putri orang terkaya. Kamu lucu sekali. Dia? Putri keluarga terpandang? Betul sekali. Walaupun Yu Hualong sekarang tidak mau mengakuiku, tapi aku harus manfaatkan kesempatan ini untuk segera mengikat Yan Qi Guang sepenuhnya. Ini gelangku. Kok ada padamu? Gelang apa ya? Aku tidak ngerti. Itu gelang si imut itu, dasar bodoh. Barang sendiri hilang tidak tahu. Ini peninggalan almarhum ibuku, tidak mungkin aku salah. Apa maksudmu Yu Jinwei? Status istri direktur saja kau rebut. Gelangku juga kau mau ambil? Lihat barang orang bagus langsung direbut. Benar-benar sampah masyarakat yang tidak pantas. Dia bilang apa langsung kau percaya? Barang itu memang milik Jinwei dari awal. Kau tahu lambang di gelang itu apa? Itu lambang khusus keluarga terpandang Kucheng. Kalau dia benar-benar putri keluarga Kucheng, kenapa bisa terdampar di panti asuhan? Mungkin ke Yu Jin Wei adalah anak perempuan Yu Hualong yang hilang? Dengan dukungan bibi Yu Jinwei, meski punya 100 mulut. Kamu tak bisa menjelaskan, Yu Jinwei. Kamu bilang gelang ini milikmu, apa buktinya? Gelang ini diberikan ayahku kepada ibuku saat mereka menikah. Aku tak mungkin salah, ada nama kecil Kuan Er di sini. Kalau tidak percaya, tunjukkan pada semua orang. Nona, lepaskan gelangnya dan tunjukkan pada semua orang. Nona Bai tidak mau melepas gelang, jangan-jangan hati nuraninya tidak tenang? Benar ada tulisan, Wan Er.
Jangan-jangan ini benar-benar kamu yang mencurinya? Apa maksudmu Yu Jinwei? Aku tahu, pasti kamu. Barusan melihat ada tulisan di gelang. Jadi kamu tidak akan memfitnahku, kan? Oh ya, dia juga melihat. Jangan-jangan kamu bilang, gelang ini miliknya? Kamu bilang ini milikmu. Apa buktinya? Ini diberikan langsung oleh ibuku sebelum dia meninggal. Why Eugene Wei? Kamu pembohong. Berhenti membohongi orang. Eugene Wei, melihat barang orang bagus. Langsung bilang milikmu, dasar orang tak tahu malu. Aku baru pertama kali melihat orang sepertimu. Yu Bailian. Aku sarankan kamu segera mengembalikannya. Kalau tidak, aku tidak peduli keluarga manapun. Ini milikku, kenapa harus diberikan padanya? Kalau sudah dapat identitas sebagai putri keluarga. Setelah Eugene Wei hancur reputasinya, Yu Hualong hanya akan mengakuiku sebagai anaknya. Saat itu, kamu yang Qi Guang. Aku bahkan tidak mau memandangmu. Kembalikan gelangku. Cukup. Diam semua, tidak malu? Yang harus diam adalah kamu. Kamu? Apa buktinya kalau ini milikmu? Gelang ini sudah ada di tanganku. Sejak aku lahir. Aku tidak malu mengatakannya saat aku lahir. Ibuku meninggal, aku yatim piatu. Gelang ini adalah petunjuk untuk menemukan ayah kandungku. Yu Bailian, bagaimana kamu membuktikan? Kalau ucapanmu benar, Tante, lihatlah, kenapa dia selalu seperti ini. Identitas di gelang ini memang milik salah satu keluarga terkemuka di Kucheng. Hanya saja pola di sini. Kenapa terasa sangat familiar? Aku ingat, pola ini adalah milik keluarga Yu, keluarga terkaya di Kucheng. Ternyata, dia benar-benar putri keluarga terkaya. Aku ingat, putri keluarga terkaya yang hilang dulu. Belum ditemukan sampai sekarang. Siapapun yang ada di sini. Hubung Yu, orang terkaya itu. Kebetulan hari ini adalah kesempatan yang tepat. Untuk sepenuhnya menggantikan identitas Eugene Wei. Buat dia tidak bisa mengangkat kepala di Kucheng. Sementara aku bisa masuk ke keluarga Yu dengan gemilang. Eugene Wei, kamu hanya istri direktur keluarga yang di Kucheng. Sedangkan aku adalah putri keluarga terkaya Yu. Percaya tidak, dengan satu kalimatku, aku bisa membuatmu diusir dari pesta ini. Meskipun pesta ini diadakan karena kamu, lalu apa? Bahkan jika Yan Qi Guang ada di sini, lalu apa? yang asli tidak mungkin palsu. Kamu bilang kamu adalah putri orang terkaya, kan? Kalau begitu, panggil ayahmu yang terkaya itu ke sini. Konfrontasi langsung dan tanyakan gelang ini sebenarnya milik siapa. Mendekat lagi, percaya tidak, aku akan menghancurkan gelang ini sekarang. Kamu bilang gelang ini adalah peninggalan almarhum ibumu, kan? Kamu sangat berbakati. Ibumu masih muda sudah punya peninggalan? Tolong, ada yang mengganggu putri keluarga terkaya. Xiao Guang, para gadis sedang berkelahi. Kita para lelaki sebaiknya tidak ikut campur. Siapa yang berani mengambil barang keluarga Yu? Jangan takut. Tuan Yu, orang terkaya. Ayah, wanita ini ingin mengambil gelangku. Berikan padaku. Berdasarkan apa? Nona, kamu tidak perlu takut. Cukup tunjukkan padaku. Aku tidak akan mengganggumu, semua yang hadir bisa menjadi saksi. Ya, kami semua adalah saksi. Hati-hati, jangan sampai rusak. Akhirnya ditemukan. Nona, kenapa gelang ini ada di tanganmu? Bisakah kamu jelaskan? Ayah, gelang ini dia yang merebut dariku. Dia memang suka identitasku. Aku tahu, kamu selalu tidak ingin bertemu ibu. Tapi, lagi pula aku adalah putrimu yang memiliki ikatan darah denganmu. Ternyata putri orang terkaya. Sudah kuduga, Tuan Yu, hanya putri dari keluarga terkemuka Kucheng, yang pantas untuk keluargaian kami. Nona ini dengan Xiao Guang kami. Kalian memang pasangan yang ditakdirkan. Ayah, ibu sudah sadar akan kesalahannya. Selama ini dia sangat menyesal, maafkan dia. Gelang ini, dia yang merebutnya dari tanganku. Dia ingin berpura-pura menjadi aku. Ayah, cepat bawa dia ke kantor polisi. Tangkap dia. Bailian, kamu adalah Yu Bailian. Sekarang hancur, ayah. Aku adalah Yu Bailian. Aku kasih kamu muka, kamu Yu Bailian, tapi kamu bukan anakku. Ayah, aku Yu Bailian. Aku juga anakmu. Yu Bailian, kamu benar-benar lucu. Orang yang paling dibenci ibuku semasa hidupnya adalah ayahku. Dia bilang, meskipun dia mati, tidak akan pernah menginjakkan kaki di keluarga Yu, apalagi menyuruhku mencarinya. Kamu benar. Ibu semasa hidupnya selalu memanggil namamu.
Meskipun dia bilang membencimu, tapi sebenarnya masih mencintaimu. Meskipun begitu, aku tetap tidak akan peduli padamu. Pak Yu. Yu Jinwei ini mulutnya tajam. Paling pandai menipu, Anda kan orang yang bijak. Ayah, dia ini pintar menipu. Ayah, meskipun kamu tidak percaya padaku, setidaknya percaya pada kata-kata tante. Dan semua yang hadir di sini. Diam. Jahat, sama seperti ibumu. Ayah. Kamu Eugene Wei. Anakku? Sekarang berlagak seperti ini? Dulu kenapa menyuruh ibuku pergi? Aku. Mungkin iya. Kembalikan gelangku. Barusan kamu bilang, dia yang merebut gelangmu. Dia tidak hanya merebut gelangku, tapi juga ingin mengusirku dari acara ini. Keluarga yang berani sekali, berani sekali. Pak Yu, meskipun Anda orang terkaya di Kucheng, tapi ini kan acara keluarga Yan. Bagaimanapun juga, Anda harus memberi kami muka. Jadi kalian biarkan keluarga yang menganiaya anakku? Aku Yu Hualong taruh perkataan ini di sini. Tidak boleh. Paman Yu, selama aku di sini, tidak ada yang berani menyakiti Wei Wei. Tidak. Sejak aku masuk ke ruangan ini, dia terus menghina anakku. Apa? Mataku salah lihat, telingaku salah dengar? Ini semua salah paham. Ya, ayah, ini salah paham. Salah paham? Jadi begini caranya kalian memperlakukan putriku? Kalian tidak punya hati, jangan salahkan aku jika tidak berbaik hati. Menurutku pesta hari ini, sebaiknya dibatalkan saja. Jangan, Tuan Yu, tolong beri aku muka. Demi putriku. Baik, aku akan beri muka untuk keluarga Yan. Putri, kita pergi. Lepaskan Wei Wei. Dia putriku, urusanmu apa? Maaf Tuan Yu, Wei Wei adalah istriku. Bukankah dia istriku? Bukankah dia terus mengatakan bahwa dia adalah istri direktur utama? Aku tidak, bukan aku yang bilang, mereka yang bilang. Tuan Yu, Anda salah sangka. Yu Jinwei lah istri direktur utama, yaitu putri Anda. Hari ini benar-benar membuka mata, ternyata si penipu ini tebal muka sekali. Hari ini menghina istri direktur utama di depan umum, lalu berpura-pura menjadi putri orang terkaya. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti ini. Aku tidak, mereka yang bilang, bukan aku. Kamu bilang kamu tidak salah, semuanya salah mereka? Begini saja. Kamu tampar sendiri wajahmu 3 kali, aku akan memaafkanmu. Bagaimana? Semua orang akan memaafkanmu. Mimpi kau Eugene Wei. Aku lebih baik mati daripada minta maaf padamu. Pergi kau. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Wei Wei, pulang dengan ayah Yu. Tunggu sebentar. Ibu, tunggu sebentar. Ibu. Mereka semua menggangguku. Putriku sayang, ibu di sini. Lihat siapa yang berani menyentuhmu. Bai Yun Yun, seharusnya kau tidak ada di sini. Suamiku, kau boleh tidak mengakuiku. Tapi Bai Lian adalah putrimu. Kau tidak boleh tidak mengakuinya. Ternyata dia. Menurut ibuku. Ayah meninggalkan ibuku demi wanita lain. Ternyata wanita itu adalah Bai Yun Yun. Tak disangka Yu Bai Lian. Ternyata adikku. Tuan Yu, terima kasih sudah datang hari ini. Untuk pesta kepulangan suamiku. Tapi, Wei Wei, bisakah kau memberi ayah kesempatan? Kembali ke sisiku. Ayah akan memberikan segalanya. Antak nulisnya. Omong kosong apa? Dia siapa? Dia adalah putriku, 20 tahun yang lalu. Kalau bukan karena kau tiba-tiba muncul, Wan Er tidak akan marah. Dan pergi membawa anaknya. Hari ini akhirnya kami menemukannya. Kali ini, aku tidak akan mundur. Apa yang kau omongkan? Ini baru putri kami. Bai Lian, selama aku masih hidup. Jangan harap gadis liar ini bisa masuk. Ayah, kesehatan ibu tidak baik, jangan bertengkar dengan ibu. Aku tahu, aku salah. Seharusnya aku tidak menanyakan masalah kakak. Ternyata Nona Bai ini tidak berbohong. Dia memang anak angkat orang terkaya. Kenapa aku tidak pernah dengar? Orang terkaya punya 2 anak angkat? Selama ini, aku tidak mengungkapkan kebenaran. Untuk menjaga harga diri kalian berdua. Aku sudah menyelidiki, yang memberiku obat waktu itu adalah kamu. Kamu merencanakan segalanya dengan matang. Hingga hamil dengan Bai Lian. Membuatku kehilangan Vanna selamanya. Dan melewatkan masa kecil Jin Wei. Begitu rupanya. Bai Yun Yun ternyata menggunakan cara licik seperti ini. Untuk menjadi istri orang terkaya. Lesek. Mengusir istri pertama. Lalu membuat putrinya mewarisi bisnis keluarga Yu. Ini seperti drama Istana King. jadi, kamu sudah tahu kebenarannya? Dan dengan senang hati menerima mereka. Kakak Guang, aku lelah. Kalau Ibi, Suamiku, lihat, mereka tidak menganggapmu penting. Kamu masih saja memaksa. Apa yang kau omongkan? Wei Wei, jangan pergi. Yan Qi Guang, lepaskan Wei Wei. Tuan Yu,
Dulu kamu yang meninggalkan Wei Wei. Aku berbeda denganmu. Tangan ini, Yan Qi Guang pegang. Tidak akan dilepaskan lagi. Kamu. 3 hari lagi, aku akan mengadakan pesta pengakuan di villa keluarga Yu. Aku akan umumkan ke dunia, kamulah putriku. Dan satu-satunya pewarisku. Wei Wei. Kamu harus datang ya. Yan Shiguang. Kamu benar-benar beruntung. Suamiku? Menurutmu aku harus berdamai dengan Yu Hualong? Apapun keputusanmu, Tuan Yu tetap ayahmu. Dan kamu tetap anak angkat keluarga Yu. Karena memang begitu. Kenapa harus menolak? Tapi bagaimana ya, kalau aku kembali? Aku harus menghadapi lagi orang-orang dan hal-hal yang menyebalkan itu. Tapi kamu tidak bisa karena alasan ini. Menyerahkan sesuatu yang seharusnya menjadi milikmu. Apalagi sampai khawatir karena orang lain. Jadi kamu ingin aku kembali dan mengakui bos Yu? Aku akan selalu menjadi penyokongmu yang kuat. Waduh, kamu buru-buru banget, aku belum siap nih. Tentu saja. Masa kamu gak mau punya bayi kecil? Mau. Mama muda, ada apa? Kalian berdua tidur di satu kasur? Kami sudah jadi suami istri sejak lama. Mau ngapain terserah kami. Status sebagai putri keluarga Yu juga cocok denganmu. Urusan ini gak usah kamu pusingkan. Yan Shiguang, pokoknya kamu bakal jadi milikku. Baiklah kalian tidur dulu. Aku pergi dulu. Mama mudamu masih nggak bisa move on sama kamu ya? Gak usah dihiraukan. Kakak, kamu buru-buru banget ngapain sih? Kak, coba tebak. Aku baru aja nemu penemuan penting. Penemuan apa? Siapa yang bilang? Si kampungan Yu Jinwei itu. Dia benar-benar kurang ajar. Aku barusan di lantai bawah. Langsung lihat dia nyium Pak Yan. Pantasan si imut ini berani-beraninya. Berani nantang istri direktur, ternyata udah dapat bakar kuat. Jangan bicara seenaknya, kalian nggak tahu kebenarannya. Ada apa yang aku nggak tahu? Ini semua aku lihat langsung, nanti kalau nyonya datang. Pasti bakal kupretelin si imut ini. Nyonya, Anda harus urus si Yu Jinwei itu. Iya nih, si Yu Jinwei ini. Waktu belum punya pengaruh aja udah berani sombong sama kamu. Sekarang jadi simpanannya Pak Yan. Bisa-bisa dia injak-injak kamu. Rupanya mereka berdua belum tahu cerita sebenarnya. Apalagi kalau aku ini palsu, mumpung ada kesempatan. Aku mau ngasih pelajaran buat Yu Jinwei. Dia cuma anak kecil, males ngurusin dia. Nyonya jangan gitu dong, nanti si imut itu makin berani semena-mena sama kita. Tolong bantu kami cari solusi. Aku ada satu ide. Sini-sini. Oak, Jasmine, Mingyu, kali ini kalian berdua berjasa besar. Kalau gitu Bos Yu, soal kenaikan jabatan dan gaji yang kita bahas dulu. Santai aja, serahkan padaku. Ngapain kalian liatin aku? Gomong-gomong. Apa ini? Ini adalah dokumen proyek terbaru dan terpenting perusahaan. Kamu malam ini ajak CEO New dari grup Rui makan malam. Harus berhasil dapatkan proyek ini. Ini proyek terpenting Manerlin. Manerlin sudah mempercayakan padamu. Kamu tidak boleh mengecewakan harapan Manerlin. Kalau proyek ini gagal, kamu tidak usah kerja di sini lagi. Persiapkan dengan baik. Baik, mengerti. Nyonya, kenapa tidak memberitahu mereka yang sebenarnya? Lihatlah sikap mereka yang suka menjilat. Aku saja tidak tahan. Tidak usah buru-buru. Aku ingin lihat perusahaan Pak Yan. Mempekerjakan orang-orang macam apa? Ternyata Nyonya sengaja. Tapi Nyonya, aku tetap harus mengingatkanmu, dengar-dengar CEO New itu bukan orang baik. Aku tahu. Kamu tenang saja. CEO New, halo. Saya Yu Jinwei yang menghubungi Anda. Nona Yu sungguh cantik jelita dan berkelas. Silakan masuk. Silakan duduk. Nona Yu sungguh muda dan cantik. Dian Group jabatan apa? Saya desainer Dian Group, baru bergabung. Desainer ya, aku paling suka berurusan dengan desainer. Apalagi desainer cantik, ayo minum. Setelah minum kita jadi teman. CEO New, saya datang untuk bahas proposal. Mungkin kita lihat dulu. Nona kecil,
proposal apa-apa, minum dulu. Setelah minum semuanya mudah dibicarakan. Sion Yu, saya tidak bisa minum alkohol. Kamu benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Aturanku begini, kalau mau bahas kerjaan, harus minum 2 gelas dulu denganku. Sion Yu, saya benar-benar tidak bisa minum kalau saya mabuk. Bikin ulah, bukannya malah merusak hubungan kita? Apalagi kalau Pak Yan tahu. Tidak baik kan? Hei Yonggon Shokshutsi. Aku suruh minum itu menghargaimu, kalau tidak. Satu kalimat dariku bisa membuatmu tidak bisa keluar dari sini. Sion Yu, saya tidak tahu aturan Anda. Apa setiap tanda kontrak selalu seperti ini? Menyuratmu? Dunia ini aturannya memang begitu. Kamu tidak mau berkorban, kontrak miliaran ini, kenapa harus diberikan padamu? Kamu berani tidak menghormatiku. Apa tidak mau kerja lagi? Kontrak tidak penting, yang penting aku lihat kamu sampah masyarakat. Aku jadi kesal. Kamu keras kepala, aku suka main dengan tipe seperti kamu. Gadis kecil seperti kamu. Aku tidak tertarik bermain denganmu, dan aku beritahu kamu. Aku sudah menelepon polisi. Telepon polisi? Sebelum polisi datang, aku akan main denganmu dulu. Lepaskan aku. Siapa yang berani mengganggu urusanku? Pakyan, maaf Pakyan. Kakak Guang, kamu tidak apa-apa? Tenang Wei Wei, aku baik-baik saja. Pak Yan, aku salah. Ini Yu Wei, berani macam-macam dengan istri direktur. Kamu tidak ingin hidup di Ku City lagi? Pak Yan. Maaf aku salah Pak Yan, kalau tahu dia istri Anda. 100 nyali pun tidak berani, maaf Pak Yan. Aku salah Pak Yan, Bu Direktur baik hati, tolong bantu aku. Bawa Niu Dawei ke kantor polisi. Grup Rui, hapus dari Ku City. Pak Yan aku salah, beri aku kesempatan lagi. Kakak Guang, kamu kenapa? Aku sangat khawatir, kamu boleh bekerja. Tapi jangan taruh diri di sarang serigala. Kalau hari ini aku tidak datang tepat waktu. Kalau kamu kenapa-kenapa, aku bagaimana? Kakak Guang, aku baik-baik saja kok. Dengan kepintaranku. Pasti tidak akan kena tipu. Kamu masih keras kepala. Kakak Guang, hari ini untung aku yang hadapi si mesum itu. Main otak-otakan, kalau diganti. Dengan gadis-gadis di perusahaanmu, pasti sudah jadi korban. Aku ini membantu masyarakat, kan? Kamu ini, Kakak Guang, kamu masih marah padaku? kapan aku berani marah padamu? Aku tahu kamu yang terbaik. Tapi mulai hari ini, kamu tidak boleh bekerja lagi. Tidak bisa, aku tidak mau jadi. Istri direktur yang tidak kerja, kamu tidak tahu. Sekarang pekerjaan ini sangat menarik. Setiap hari lihat orang-orang unik berakting, sangat seru. Aku tidak setuju. HMPH. Tidak setuju juga tidak bisa. Kamu tahu berapa masalah di grupmu. Dalamnya sangat kacau, kalau aku tidak bantu bersihkan. Perusahaanmu sudah bangkrut. Baiklah, biar istriku yang hebat. Bantu aku rapikan grup, bersihkan sampah. Nah, ini baru benar. Wei Wei, lihat ini apa? Ini adalah pesta kembalinya bos ikan. Kamu mau pergi? Aku belum memutuskan, tapi kalau aku tidak pergi, aku bukan siapa-siapa lagi. Kalau tidak mau pergi, ya tidak usah. Nanti, aku yang menafkahimu. Aku tahu, suamiku yang terbaik. Jangan buru-buru memujiku. Kontrak kali ini gagal. Kalau kamu kembali sekarang, mereka pasti akan menyusahkanmu lagi. Nanti, kamu mau bagaimana? Aku tahu, pesanan bernilai miliaran pasti sulit. Jadi, sebelum bertemu New Dawei, aku sudah menyiapkan rencana cadangan, grup Shanghai. Grup terkemuka di Kucheng, proyek perusahaan kita. Cocok dengan bisnis mereka. Mereka bahkan menghubungiku duluan, bilang sangat tertarik dengan proyek kita. Dan mereka memenuhi semua syarat kerja sama kita. Sayang, proyekmu hebat sekali. Grup Shanghai ini. Juga pilihan yang bagus. Heng. Grup Shanghai. Bukankah itu perusahaan Yu Hualong? Sepertinya Yu Hualong ingin memanjakan putri kesayangannya. Tak disangka Y Yin Wei bisa lolos dari bahaya. Sekarang dia masih putri angkat orang terkaya. Dengan bantuannya, masa depan Yan Qi Guang tak terbatas.
Bagaimana jika putri orang terkaya itu jadi istriku? Kemarin melayani bos New dengan baik, ya? Tentu saja, Xiao Yu memang tidak ahli dalam hal lain, tapi menggoda pria itu keahliannya. Tapi kalau kamu bisa menandatangani proyek ini, itu juga hebat. Tutup mulutmu yang bau itu. Siapa bilang aku menandatangani kontrak dengan Yu Dawei? Dia tidak layak. Apa katamu? Aku bilang dia tidak layak. Kamu tahu tidak betapa pentingnya proyek ini untuk perusahaan kita? Sangat penting. Aku tanya, kenapa bos New tiba-tiba tidak mau kerja sama? Apa kamu menghinanya? Kenapa informasi kalian lambat sekali? Grup Rui sudah bangkrut, tidak ada lagi. Bagaimana aku bisa menandatangani kontrak dengannya? Punya mulut tapi hanya bisa bicara sembarangan. Grup Rui, produksinya 5 miliar setahun. Sekalipun kamu mati, itu tidak mungkin bangkrut. Benar, cari perhatian saja. Benar, apa yang dikatakan Yu Jinwei benar. Bagaimana mungkin? New Dawei mengumumkan pembubaran grup hari ini dini hari. Ini tidak mungkin. New Dawei juga sosok yang sangat berpengaruh. Kenapa setelah bertemu denganmu, perusahaan langsung bubar? Yu Jinwei, kamu benar-benar pembawa sial. Menyimpanmu di perusahaan juga bencana, Menerlin. Cepat pecat dia. Ngomong-ngomong, kebangkrutan Grup Rui. Ada andil kalian berdua juga. Lihat kalian berdiri, kalian kerja. Apa yang kamu omongkan? Proyek ini tanggung jawabmu. Tentu saja tidak bisa lepas darimu. Kamu pembawa sial. Cepat keluar dari Wei Guang. Kalau proyek ini sangat penting. Bagaimana kalau panggil CEO Yan, Nyonya Presiden? Kamu benar-benar tidak tahu malu. CEO yang sibuk setiap hari. Mana ada waktu untuk menemui pembawa sial sepertimu, sepupu. Cepat buang dia keluar. Tunggu, jangan buru-buru. Lihat ini dulu. Meskipun Grup Rui sudah bangkrut, tapi saya sudah menemukan Grup Shanghai dan menandatangani kerjasama dengan mereka. Grup Shanghai perusahaan apa? Pantas kerjasama dengan Grup Yan? Yu Jinwei. Kamu cari perusahaan abal-abal di luar untuk menipu kami berdua. Bukan, Menerlin, Grup Shanghai perusahaan abal-abal? Saya tahu wawasanmu terbatas, tapi jangan asal bicara. Menerlin, kamu belum tahu ya? Grup Shanghai itu perusahaan besar dengan modal terdaftar lebih dari 20 miliar. Pemilik serius. Apa katamu? Kalau bisa kerjasama dengan Grup Shanghai kali ini, bisa dibilang target 3 tahun ke depan sudah terlampaui. 3 tahun? Menerlin, kamu duduk di depan komputer tua itu setiap hari ngapain? Grup Shanghai saja tidak tahu. Perusahaan Wei Guang tidak memelihara pengangguran? Oh bukan. Kamu bukan pengangguran, kamu hama perusahaan. Kamu, Yu Jinwei. Saya sudah di Wei Guang 10 tahun, tentu lebih paham darimu. Restel kamu, Culalan. Kamu bantu si imut ini terus menyerang saya. Menerlin, saya dengar Grup Shanghai ini didirikan oleh investor Yu. Investor Yu? Kakak, kamu bingung ja? Itu Yu Hualong, orang terkaya di Kucheng. Apa? Kalau kontrak ini sah, bukankah saya? Usaha sia-sia, tidak bisa. Aku harus menghentikan Yu Jinwei. Kontrak bernilai ratusan juta ini, kamu pikir main-main? Langsung ditandatangani begitu saja? Bailian, ini kan ada tanda tangan? Ada juga stempel Grup Shanghai. Pakai otak dong? Zaman sekarang, 1 stempel dan 1 tanda tangan. Bisa dipalsukan, tahu? Kamu pikir aku seperti kamu? Aku tidak pernah menipu. Wei, aku percaya padamu. Terima kasih. Percaya apa? Hanya orang seperti kamu yang mudah percaya. Pialian, Ken Napain, kenapa buang kontraknya? Ini kontrak palsu. Napain Desempan? Istri direktur benar. Sudah kuduga, orang kampungan seperti dia. Mana mungkin dilirik oleh Grup Shanghai? Ternyata palsu. Baiklah, kalau kamu tidak percaya. Ayo ke Grup Shanghai untuk konfirmasi, atau panggil Direktur Yan. Yu Jinwei, aktingmu cukup bagus. Ini kan kontrak palsu. Kalau nanti, kamu ke Grup Shanghai untuk konfirmasi, bukannya mengaku sendiri? Nanti, reputasi grup Yan akan hancur. Kamu sanggup tanggung jawab. Istri direktur benar. Kalau ini tersebar, bagaimana grup Yan bisa bertahan di Ku City? Bagaimana direktur Yan bisa menghadapi ini? Orang seperti Yu Jinwei, yang suka berbohong, tidak pantas tetap di perusahaan dan merusak. Eyo, Uzih Jia. Kemampuan memutarbalikkan fakta, memang kalian jagonya. Yu Jinwei salut. Dasar jalang, sudah begini masih berani membantah. Aku akan memberimu pelajaran. Kamu apa? Kamu sampai sekarang masih ngawur, menipu. Memucapelikan fakta. Aku akan mengantarmu ke kantor polisi. Kalian mau apa? Direktur Zhang, Anda datang tepat waktu. Aku baru mau membawa orang yang memasukkan kontrak ini ke kantor polisi. Memalsukan kontrak. Yu Jinwei ini menipu kami. Katanya dia sudah menandatangani kontrak dengan Grup Shanghai. Kontrak mana? Kontraknya palsu. Aku bilang, kontrak ini asli. Direktur Zhao, kontraknya di sini. Silakan lihat baik-baik, Direktur Zhao. Lihat tanda tangan dan stempel ini, asli nggak? Apa maksudmu? Masa aku nggak bisa bedain stempel Grup Shanghai? Sama tanda tangan wakil presiden direktur? Nggak mungkin, ini pasti palsu. Kamu meragukan kami, Shanghai? Nggak, Direktur Zhao salah paham. Kontrak ini pasti asli, Wei yang tanda tangan, Kak. Nggak nyangka si kampungan ini beneran bisa dapetin kontrak. Seperti yang kita tahu. Aku ini anaknya Yu Hualong. Kontrak dengan Grup Shanghai ini
Juga karena ngasih aku muka baru ditandatangani. Apa hubungannya sama kamu, Eugene Wei? Udah aku bilang, dia cuma orang kampungan gak punya background. Mana mungkin bisa dapetin kerjasama dengan grup Shanghai. Ternyata numpang nama nyonya ya, kampungan. Kamu harusnya berterima kasih sama nyonya kami. Direktur Zhang, kamu nggak tahu. Nona Bailian itu istri direktur utama. Kali ini, perusahaan kita bisa sukses tanda tangan dengan grup Shanghai. Itu semua berkat jasa nyonya kita. Kalian nggak salah kan? Kontrak dan kartu kerja aku yang tanda tangan. Proposal juga aku yang buat. Kok jasanya jadi milik dia? Udah deh, kamu dengar nggak kata nyonya? Kontrak ini, karena ngasih nyonya muka baru ditandatangani. Proposal jelek kamu. Mana mungkin Shanghai mau tanda tangan sama kamu? Makanya, kamu harus tahu diri. Jangan suka ngambil jasa orang. Hah? Kamu berani ngomong gitu? Wajar aja muka kamu tebal banget. Direktur utama pesan khusus ke kita buat jaga istri direktur. Kayaknya nyonya yang ini, aku nggak boleh bikin dia marah. Kamu ngomong gimana sama nyonya? Walaupun desain ini kamu yang buat, tapi Shanghai tanda tangan. Karena ngasih istri direktur muka, jadi jasa ini emang bukan hak kamu. Direktur Zhang, kamu kan manajemen grup Yan. Kok bisa ada yang bersalah? Diam, berani nggak hormat sama nyonya? Grup yang nggak butuh orang kayak kamu. Apa? Kamu mau pecat aku? Pecat kamu kenapa? Berani nggak hormat sama nyonya? Kamu nggak pantas berdiri di sini. Mau pecat aku? Kayaknya kamu nggak mampu. Aku direkrut langsung sama Pak Yan, kalau mau pecat aku. Harus Pak Yan sendiri yang pecat. Direktur Zhang, nggak usah buang-buang waktu sama orang kayak gini. Ngobrol sama dia cuma buang-buang umur. Nyonya terlalu baik hati deh. Ya. Direktur Zhang, karena proyek ini berhasil ditandatangani berkat saya. Bolehkah saya menunjuk penanggung jawab proyek? Tentu saja, nyonya bisa menunjuk siapapun. Eugene Wei. Kalau begitu, serahkan dokumenmu. Baik, saya tunggu penjelasan Nyonya di konferensi pers. Apa ini? Sama sekali tidak mengerti. Kalau tidak bisa, jangan memaksakan diri. Eugene Wei, katanya. Kamu masih tertarik dengan proyek grup Shanghai. Bagaimana kalau aku memberimu kesempatan? Sejak kapan ada lalat betina di kantor ini? Ribut kali. Eugene Wei, kamu bilang apa? Oh Nyonya, tadi saya bilang ada lalat. Ada yang bisa saya bantu? Sekarang saya perintahkan, proyek grup Shanghai, kamu yang lanjutkan. Apa? Saya sedang haus, tidak minum kopi. Jadi tidak jelas mendengar perkataan Nyonya. Kopi. Kopi ini terlalu panas, saya ingin air putih. Air putih. Air putih juga tidak boleh, saya mau ke toilet. Eugene Wei, kamu main-main dengan saya ya? Kenapa? Aku hanya mengembalikan. Perlakuanmu sebelumnya kepadaku, tidak tahan? Eugene Wei, aku kasih muka ya? Kerja sama grup Shanghai, kamu yang merebutnya. Dari tanganku, sekarang mau mengembalikannya lagi. Mana ada hal semudah itu? Ribut apa? Eugene Wei, nyonya kami sedang memberimu kesempatan, jangan tidak tahu diri. Nanti saat proyek resmi diluncurkan dan konferensi pers diadakan. Itu saat yang tepat untuk membongkarmu. Kamu tertawa apa? Aku tertawa. Kamu sebentar lagi dapat hadiah besar, tidak tahu saja. Kamu cuma seorang desainer kecil, lebih sibuk dari aku seorang direktur. Bukankah besok ada konferensi pers? Aku harus cek lagi. Kamu tidur dulu. Pembohong besar, kamu tidak tidur ya? Ada kecantikan di samping, mana bisa tidur. Pelan-pelan. Kemarin sudah bilang, hari ini ada konferensi pers. Kemarin kamu masih mau. Tenang, ada aku, semuanya tidak masalah. Aku ikut denganmu. Tidak boleh, sekarang belum saatnya. Kamu diam di rumah saja. Kalau begitu, hati-hati. Halo. Cari tahu pergerakan paman kedua saya. Wah, hotel ini benar-benar mewah, pantaslah milik keluarga Yan. Kalau sendirian, aku tidak berani masuk ke sini. Ini semua berkat istri. Kampungan, ini tempat yang pantas untukmu? Kenapa aku tidak boleh datang? Ku tebak,
Pasti kamu merayu satpam brengsek. Baru bisa masuk, Molly, jaga sopan santunmu. Aku bilang, Culanlan, apa untungnya bagimu membantu si kampungan ini? Kenapa kau mulai membelanya? Jangan panggil dia kampungan terus. Aku beritahu, dialah istri direktur yang sebenarnya, putri orang terkaya. Hah, kau tidak demam kan? Kok mulai ngomong ngawur? Culanlan, aku selalu menganggapmu sebagai orang sendiri. Apa maksudmu tadi? Aku sedang melindungi kalian, kita sudah bekerja sama lama. Tidak ingin kalian tertipu oleh Yubailian lagi. Nanti malah membuat direktur Yan marah dan kehilangan pekerjaan. Diamlah. Kurasa, yang membuat kami kehilangan pekerjaan adalah kamu. Kalian akan menyesal. Eugene Wei, kau benar-benar licik. Cepat sekali mengadopsi anjing. Yang palsu tidak akan jadi asli, kau tidak akan lama bersenang-senang. Para tamu terhormat yang hadir. Upacara kita akan segera dimulai. Silakan persiapkan diri dan manfaatkan waktu sebaik mungkin. Kerjasama antara grup Shanghai dan grup Yan bisa berjalan lancar berkat peran penting seseorang. Dia adalah istri direktur grup Yan, tanpanya proyek ini tidak akan berjalan mulus seperti ini. Nyonya, di acara penting seperti ini, apakah direktur Yan akan datang? Dia terlalu sibuk, tidak bisa datang. Oh, aku lupa dengan direktur Yan, kalau tiba-tiba dia datang. Aku pasti ketahuan. Ternyata ada orang yang benar-benar tidak memilih cara. Mari kita berikan tepuk tangan meriah. Silakan istri direktur naik ke panggung untuk memberikan sambutan. Tepuk tangan, selamat datang. Anda istri direktur? Ja, silakan. Kerjasama antara grup Shanghai dan grup Yan adalah impianku sejak lama, tentu saja. Aku sudah berusaha keras untuk mewujudkan impian ini. Desain kali ini akhirnya mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Sekarang saatnya menunjukkan hasilnya kepada semua. Pantasan istri direktur benar-benar hebat. Kalau istri direktur begitu hebat, ceritakan konsep desainnya kepada kami. Nyonya begitu percaya diri dengan karyanya. Pasti punya ide desain sendiri, ceritakan pada kami. Agar kami bisa belajar. Time cow. Aku ceritain, kamu ngerti nggak? Aku lagi ngobrol sama Nyonya Direktur, kamu ikut campur apa? Kamu Nyonya Direktur? Dasar kurang ajar, berani membantah. Buru-buru amat. Kalau kayak gini, aku jadi mikir. Nyonya Direktur nggak bisa jelasin. Menurutku ini belum tentu. Karena Eugene Wei meragukan, maka aku akan jelasin baik-baik ke kalian semua. Eugene Wei, dengerin baik-baik dan belajar. Jangan cuma bisa nyerocos, sok jagoan. Kita lihat saja nanti. Ada apa sih? Bikin kaget aja. Kukira video warna apa gitu. Eugene Wei, berani-beraninya kamu mempermainkanku. Nyonya, maksudnya apa ini? Ini dia. Yang QI Guang Meleko. Desainnya juga milikku, semuanya milikku. Cepat banget nih. Jadi ada pertunjukan seru nih. Pasti kamu. Atau kamu bakal susah. Di wilayah Yan Group, gak ada tempat buat manajer kayak kamu berisik. Pak Yan, akhirnya Anda datang. Eugene Wei ini berkali-kali melawan Nyonya. Anda harus menghukumnya. Aku pasti akan membela istriku. Dengar nggak, Eugene Wei? Minta maaf ke Nyonya sekarang, masih ada waktu. Terima kasih, sayang. Dasar kurang ajar, berani-beraninya merayu Pak Yan di depan umum. Hormati Nyonya, lupa pelajaran sebelumnya? Apa? Nona Eugene Wei ini adalah istri Yan Qiguang yang sebenarnya. Yang ini, dari mana datangnya penipu? Hah, aku ada urusan, kalian lanjutin, aku duluannya. Berdiri. Nah, jadi kamu yang pura-pura jadi Nyonya Direktur. Bikin aku salah kenal Nyonya. Kamu sendiri yang salah, apa hubungannya sama aku? Pak Yan, percayalah padaku. Aku cuma diprovokasi si kurang ajar ini. Makanya aku menyerang Jin Wei. Aku nggak sengaja, sungguh. Sudah kubilang kan, Jin Wei itu Nyonya Direktur yang asli, kalian nggak percaya. Malah terus-terusan menyerangnya. Makasih ya, Kak Lan. Wei, gimana mau nanganin dua orang ini? Aku ikutin kamu. Ya ampun, tuan yang tidak hanya tampan tapi juga sangat menyayangi istrinya. Pria yang baik sekali, sayanya sudah menikah muda. Nyonya, semua ini gara-gara si kecil ini yang menghasut saya. Saya benar-benar tidak sengaja. Menghasut? Mengincar karyawan baru, itu juga orang lain yang menghasutmu? Menyuruh orang baru ikut pesta minuman, itu juga orang lain yang menghasutmu? Orang sepertimu yang tetap di perusahaan hanya akan menjadi parasit. Lebih baik beri kesempatan pada orang yang lebih mampu. Nyonya, maafkan saya, beri saya kesempatan lagi. Nyonya, jangan, Nyonya. Panggil orang, usir dia dari Yan Group, jangan pernah diterima lagi. Nayonya, Nayonya. Sekarang giliranmu, Nyonya Presiden. Aku tidak tahu kamu adalah Nyonya Presiden, lagi pula.
Kamu tidak perlu melihatku seperti itu. Kau pikir aku takut padamu? Benarkah, Lu Ming? Bawa keluar nyonya presiden palsu ini. Berani kamu? Lihat saja beraninya aku. Kamu cuma bisa mengandalkan Yan Qiguang, bukan? Jika lain kali orang yang lebih besar datang, wajahmu pasti langsung berubah lagi. Tidak terima? Aku suka. Baik, aku kasih kesempatan, teleponlah. Lepaskan. Yu Hualong. Kamu harus angkat telepon ini. Hello, ayah. Ini Baiyan. Yu Bailian, kamu di mana? Aku di Hotel Shengxi. Kamu cari masalah dengan Jin Wei lagi? Ayah, aku juga anakmu. Kenapa kamu selalu menyasar Jin Wei? Aku segera ke sana. Bagaimana? Bala bantuanmu sudah datang. Sombong apa, Yu Jin Wei? Wei Chi Wei Long, ya. Memang benar, ibumu merebut suami ibuku. Sekarang kamu datang lagi mengganggu suamiku. Seperti ibu, seperti anaknya. Apa hakmu membicarakan ibuku? Kamu dan ibumu sama saja, semua orang di kalangan atas tahu. Kalian berdua seperti apa? Jangan sok suci di sini, aku tidak percaya. Kamu tidak ingin menjadi anak ayah, siapa yang tidak tergoda dengan orang terkaya Kusiti? Sejak dia pergi ke ibumu, aku tidak ada hubungan lagi dengannya. Sekarang, melihat kalian bertiga saja aku merasa jijik. Kamu! Aku tidak peduli dengan urusan pribadimu dan keluargamu. Tapi tentang Wei Wei, aku tidak akan diam saja. Baik, nanti saat ayahku datang, aku akan minta dia membatalkan semua kerjasama dengan keluarga Yan. Kamu mengancamku? Enkemen? Tapi aku hanya ingin melihat. Apakah mulut keluarga Yan lebih keras atau tangan keluarga Yu lebih kuat? Bos Yu datang. Ayah, akhirnya kau datang. Humph. Wei Wei, kamu tidak apa-apa? Bos Yu, istriku baik-baik saja, tapi putrimu. Banyak masalah ya. Anak kurang ajar, tunggu sampai Wei Wei mengakuiku. Lihat bagaimana ayah mertuamu ini memperlakukanmu. Wah Yu Alien, Herala. Minta maaf kepada Bos Yan dan Wei Wei. Tidak, aku putrimu. Yu Jin Wei sudah lama tidak ada hubungan dengan keluarga Yu. Ini diakui sendiri oleh Yu Jin Wei. Katakan untuk terakhir kali, minta maaf kepada Wei Wei. Aku juga katakan untuk terakhir kali, aku tidak akan minta maaf. Ayah, dia bahkan tidak mengakuimu. Mengapa kau masih membelanya? Aku akan memberitahumu mengapa. Dulu ibumu memberiku obat. Aku baru bersamanya, Wan Er mengira aku berselingkuh. Bersikeras untuk bercerai denganku. Bai Yun Yun selalu menghalangiku. Untuk bertemu dengannya, membuatku tidak bisa bertemu dengan Wan Er untuk terakhir kali. Aku membesarkanmu dan ibumu selama lebih dari 20 tahun, sudah cukup baik. Jika masih mengganggu Wei Wei, aku akan mengirimmu ke penjara sekarang. Jadi, Bai Yun Yun yang menghalangimu? Aku tidak mengkhianati ibumu, tapi ini memang salahku. Aku akan menggunakan sisa hidupku dan semua aset keluarga Yu untuk menebus dosa kepadamu dan ibumu. Wei Wei, apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Wei Wei, aku akan mengadakan pesta terbesar di Kusiti. Mengundang media paling terkenal di negeri ini, mengumumkan ke seluruh negeri bahwa kau adalah putri kandung Yu Hualong. Kamu harus datang ya. Aku akan mempertimbangkannya. Baik, asalkan kau bisa memaafkanku, aku akan melakukan apapun. Kalau aku, kau juga ayahku. Pulang dan renungkan kesalahanmu, jika masih membuat masalah. Aku akan menepati janjiku, aku akan membuat kalian berdua tidak bisa hidup di Kusiti, pergi. Kerjasama antara keluarga Yu dan Yan akan berlanjut. Dan untuk kerjasama ini, aku akan menambah investasi 3 kali lipat. Bos Yu sangat dermawan, mari kita beri selamat kepada Bos Yan dan Bos Yu. Jangan sedih. Kamu buta ya? Hampir menabrak orang. Putri angkat Bos Yu, mari kita bicara bisnis, bagaimana? Transaksi apa? Tidak nyaman bicara di sini, ayo naik mobil. Ini istri saya, Yu Jin Wei. Karya desain independen, jadi izinkan istri saya untuk mempresentasikan ide desainnya kepada semua orang. Mari kita persilakan Nona Yu Jin Wei untuk berbagi di atas panggung. Shemonggot Nok. Berdasarkan saran dari grup Shanghai sebelumnya, saya memperluas area luar pada gambar desain asli. Katakan, transaksi apa? Kamu cukup membenci Yu Jin Wei, kan? Tidak perlu ditanya, sudah jelas. Jangan buru-buru, bekerja sama denganku.
Aku akan membantumu mengusir Yu Jinwei, membuatmu menjadi nyonya muda grup Yan, dan bahkan menjadikanmu pewaris pertama grup Yu. Sanggu? Lalu apa untungnya bagimu? Kalau ini transaksi, pasti ada keuntungan untukku. Kamu hanya perlu bilang setuju atau tidak, kesempatan hanya sekali. Baik, tapi aku pasti akan membuat Yu Jinwei dan Yan Qi Guang membayar mahal. Bagus, ambisius itu baik. Kita lihat nanti, Yu Jinwei. Itulah seluruh desain saya. Terima kasih semuanya. Semoga para bos bisa melihat kekuatan grup Yan kami. Dan tekad kami untuk bekerja sama dengan perusahaan lain. Astaga, Jinwei sangat hebat. Desainer genius. Istriku luar biasa. Wei Wei, kamu sama hebatnya dengan ibumu. Terima kasih kepada Nona Yu Jinwei atas presentasi yang luar biasa. Semoga kerjasama antara grup Yan dan grup Yu berjalan lancar. Istriku luar biasa. Tenaga, Konferensi pers hari ini berakhir, silakan atur waktu Anda sendiri. Terima kasih. Wei Wei, tunggu sebentar, kamu harus datang ke pesta besok lusa. aku akan datang. Sampai jumpa, Pak Yan. Pulang yuk. Aduh, cepat turunkan aku. Banyak orang yang melihat. Ada apa yang tidak boleh aku tahu? Tidak ada. Baru saja Yu Bailian naik mobil paman kedua. Mereka pergi bersama. Menurutmu, apa rencana jahat mereka? Aku tidak tahu. Luming, kamu cari orang untuk menyelidiki aktivitas bisnis paman akhir-akhir ini. Baik Pak Yan. Luming, kamu cari orang untuk menyelidiki aktivitas bisnis paman akhir-akhir ini. Baik Pak Yan. Tenang saja, sayang. Suamimu ini bisa melakukan apa saja. Aku percaya padamu, suamiku. Halo, siapa? Baik, aku segera sampai. Wei Wei. Hari ini kamu pulang dulu sendiri. Aku ke kantor dulu. Yang perlu kukatakan sudah kukatakan, kamu cari cara sendiri. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Hati-hati di jalan, Pak Yan. Ehem, Liliang Wan, jangan panggil begitu kaku. Sebelumnya diranjang. Kamu memanggilku sayang. kenapa kamu di sini? Kenapa tidak di kantor? Jangan dibahas. Yu Jinwei sialan itu. Setelah berterus terang padaku, modal perusahaan tidak cukup. Segera bangkrut. Lalu kamu mau bagaimana? Tidak tahu juga. Tapi, aku merindukanmu, sayang Lian-Lian. Kalau begitu, aku juga sedikit merindukanmu. Kalau begitu malam ini, Ah, rumahmu yang jelek itu aku tidak mau pergi. tenang, aku sudah memesan hotel sejak lama. Malam ini pasti tidak akan mengecewakanmu. Apa? Kamu mau apa? Aku ingin kamu membantuku menghadapi seseorang. Siapa? Dia sekarang adalah istri Direktur Yan Group. Aku tidak mau. Penakut sekali. Ternyata hanya bisa main-main. Kamu tidak benci dia? Kalau bukan karena dia, kamu sudah menjadi orang penting di Kuchen. Orang terpandang. Aku sangat membencinya. Dasar perempuan tidak tahu diri. Berani-beraninya memutus rantai modal aku. Kalau begitu dengarkan aku. Aku jamin, dia akan hancur. Dan kamu akan menggazi Kucheng. Baik, aku pasti tidak akan mengecewakanmu, sayang. Kita lakukan sekali lagi ya. Kamu terlalu menggairahkan. Baiklah. Dasar bodoh, bekerja gratis untukku 2 kali. Sangat bagus. Halo, Kak Guang, kapan kamu pulang? Aku sudah siapkan makanan. Aku mungkin agak terlambat. Ban mobilku kempes di sini. Oh, aku akan menjemputmu dengan mobil. Tidak perlu, sayang. Aku sudah minta Luming datang. Ini sudah malam, kamu lebih baik diam di rumah. Baiklah, aku akan menunggumu pulang. Oke, aku tutup teleponnya ya. Bagaimana kalau aku menunggunya di gerbang perumahan saja? Maaf ya. Why Eugene Wei? Ao.
Kamu adik, Dapat dengan mudah. lepaskan aku. Kalian siapa? Aku tidak punya masalah dengan kalian. Kenapa kalian menculikku? Ada apa? Karena punya suami Sio itu. Lupa dengan mantan suamimu ini? Li Liang Guang. Dulu aku tidak melaporkanmu ke pengadilan. Sudah sangat baik. Aku sarankan kamu melepaskanku sekarang juga. Laporkan aku? Berani-beraninya. Kalau bukan karena kamu, aku sudah jadi orang terpandang di Kucheng ini. Itu karena kamu tidak berusaha. Aku menemanimu dari karyawan kecil. Sampai mendirikan perusahaan. Kamu langsung berselingkuh dengan Bai Lian itu. Kamu tidak layak mendapatkan semua yang aku berikan untukmu. Ulangi lagi apa yang kamu katakan. Kamu memang orang yang tidak bisa diandalkan. Baik, tidak masalah. Katakan apa saja, setelah malam ini. Kamu bukan lagi Eugene Wei yang bersih. Apa yang kamu lakukan? Hahaha, 5 tahun bersamaku, tidak pernah kau izinkan aku menyentuhmu. Malam ini, aku akan menyayangimu dengan baik. Jangan mendekat. Aku akan minta suamiku memberimu uang. Aku beri kamu uang. Aku butuh uang recehanmu. Yang aku mau adalah membuatmu seperti aku, kehilangan segalanya. Jangan, jangan, jangan. Berhenti. Kalau tidak berhenti, aku akan laporkan ke polisi. Kamu siapa? Mau jadi pahlawan? Sirenjia. Dua orang tidak berguna. Eugene Wei, kamu tunggu saja. Kita akan bertemu lagi. Kamu tidak apa-apa? Terima kasih, Paman. Hari ini berkat kamu. Aku akan membantumu pulang. Paman, kenapa datang hari ini? Aku datang untuk membicarakan proyek dengan Xiao Guang, tidak menyangka terjadi hal seperti ini. Ban mobil kakak Xiao Guang bocor, mungkin sebentar lagi dia akan kembali. Yu Bailian ini ternyata masih ada gunanya. Tidak apa-apa, aku pamanmu, wajar saja membantumu. Kenapa paman hari ini aneh sekali? Dulu tidak pernah memanggilku Jin Wei. Tetap harus berterima kasih pada paman. Paman juga di sini? Kalian? Aku mengalami sedikit masalah hari ini, kalau bukan karena paman. Aku baik-baik saja, hanya sedikit terkejut. Paman pulang bersamaku tadi. Kok bisa cepat sekali sampai di rumahku? Bukannya mobilmu rusak tadi? Kamu tahu mobilku rusak dari mana? Jin Wei yang bilang. Iya, aku yang kasih tahu paman. Terima kasih, Paman. Sama-sama, sudah malam, aku pergi dulu. Sudah pergi? Tadi kan bilang ada yang mau dibicarakan? Tahu tidak, saat ban mobil rusak tadi, aku ketemu siapa? Siapa? Yu Bailian. Halo Luming, kamu segera bawa mobil ke sini. Ban mobil perusahaan ini rusak. Baik, Direktur Yan. Maksudmu? Yu Bailian sengaja merusak mobilmu? Iya, Pantasan hari itu aku melihat dia pergi bersama paman. Dan juga Li Liang Guang itu. Dia adalah kekasih gelap Yu Bailian. pantasan akhir-akhir ini perusahaan sering mengalami hal-hal aneh, juga beberapa media memberitakan fitnah yang tidak jelas. Maksudmu mereka bertiga punya rencana jahat? Halo Luming, aku sudah memesan tiket untuk Paman. Penerbangan besok jam 6 pagi, suruh dia ke luar negeri urus sesuatu. Kamu sendiri yang antar dia ke bandara. Mengerti. Mengirim paman ke luar negeri, selain mencegahnya merugikan grup Yan, juga tidak membuatnya merasa disakiti. Kakak Guangku memang hebat. Kamu benar-benar tidak apa-apa? Aku lega. Kamu mau apa?
Suamiku lapar. Halo, bagaimana? Baguslah. Akhirnya bisa tenang sebentar. Kenapa? Ibu tirimu tidak akan mengganggumu lagi? Aku buka pintu dulu. Kamu datang? Aku tidak boleh datang? Aku juga ibumu. Katakan saja, ada apa? Kudengar kau mengusir pamanmu ke luar negeri demi Yu Jingwei itu. Hanya karena dia? Kalau dia bersikap baik, aku tak akan melakukan ini. Kau tega bermusuhan dengan keluarga hanya demi seorang wanita? Ibu. Jangan sok akrab, aku bukan keluargamu. Lihat sendiri. Dia menyuruh orang membuntuti Wei Wei dan memakai nama keluarga Yan. Menandatangani segudang perjanjian aneh, ku curigai. Semua skandal keluarga Yan belakangan ini ulahnya. Masa sih? Jia bilang. Pasti akan menyatukanku dengan Xiao Guang, kenapa begini? Percaya atau tidak, aku hanya tidak mau. Perusahaan yang dibangun orang tuaku hancur di tangannya. Kalau grup Yan runtuh, kau juga sengsara. Lalu wanita ini? Sejak kau bersamanya, keluarga kita pernah tenang sehari saja? Apa hubungannya dengan Wei Wei? Bukannya paman yang berniat jahat? Bukannya kau yang ingin menaiki posisi? Baik, kita lihat nanti, selama dia masih ada. Keluarga kita takkan tenang, grup Yan juga akan susah. Kalau kau berpikir begitu, jangan cari aku lagi, pergilah. Ini semua untuk kebaikanmu, dia untuk kariermu. Sama sekali tidak membantu. Karierku? Kapan pernah bergantung pada orang lain? Percayalah, aku akan berusaha, takkan merepotkan. Dengan usaha barulah kau setara dengan Xiao Guang. Hanya aku yang pantas untuk Qi Guang. Bagaimana kalau aku kembali ke keluarga Yu? Wei Wei, jangan bicara begitu, jangan demi aku. Melakukan hal yang tak kau inginkan. Kakak Xiao Guang, aku tahu posisi grup Yan di hatimu. Kita akan bersama di masa depan, lagi pula. Yu Hualong juga bersikap tulus. Kupikir kita harus memberi kesempatan untuk semua. Kau bermimpi. Keluarga Yu bukan tempat pulang seenaknya. Bukannya ini seperti menjerat diri sendiri? Kalau dia benar-benar pulang, harapanku semakin hilang. Ini rumahku, bukan kampung halaman, hormat sedikit. Baik, kita lihat nanti. Wei Wei, maaf, akhirnya kau tahu juga. Masalah keluarganya yang berantakan ini. Apa sih? Bukannya kau juga demi aku? Berselisih dengan keluarga? Sebenarnya ibu tiri bermaksud baik. Dia bahkan membelikanmu hadiah. Lain kali beli hadiah, ingat pakai nama samaran. Tidak berhasil menipumu. Aku tahu, kau ingin memperbaiki hubunganku dengan keluarga. Tapi aku benar-benar tidak memikirkannya. Lagi pula kita kan menikah kilat, wajar kalau mereka tidak mengerti. Wei Wei, bertemu denganmu adalah berkah dari kehidupan sebelumnya. Jangan bercanda. Kamu bilang aku harus pakai apa di pesta pengakuan? Orang yang cantik, pakai apapun tetap cantik. Ayah, Kenapa ayah datang? Mertua, ayah tidak mengundangku. Tapi istriku mengundangku, kan Wei Wei? iya, denganmu di sini aku paling tenang. Kenapa aku? Mencium bau mesiu. Putriku sayang, datang ke sini ke ayah. Apa yang tidak tenang? Lagi pula kita baru saja bertemu, tapi kakak Guang sudah lama menemaniku. Baik, asal putriku bilang, ayah setuju. Wei Wei, di sini dulu adalah tempat. Ibumu paling suka melukis. Sayang. Kamu benar-benar mau dia kembali? Dia bawa gelang yelek. Langsung bilang itu putrimu, kamu tidak takut dia palsu? Nanti kabur bawa semua hartamu. Menurutku yang mau kabur bawa hartaku adalah kamu.
Sayang, maksudmu apa? Aku tidak setuju. Tidak perlu persetujuanmu. Kamu benar-benar gila. Aku gila sampai tertipu oleh wanita sepertimu. Hari ini, aku tidak hanya akan mengakuinya, tapi juga menunjuk Wei Wei sebagai satu-satunya pewaris grup Yu. Kamu mau bagaimana dengan kami berdua? Ayah. Kamu mau bagaimana dengan aku dan ibu? Kamu tidak peduli? Aku sudah mengurus kalian selama lebih dari 20 tahun. Dulu kalau bukan karena kamu memberiku obat, aku dan ibu Wei Wei tidak akan berpisah selamanya. Hari ini aku akan umumkan. Yu Jinwei adalah pemilik villa ini. Dan satu-satunya pewaris grup Yu. Aku tidak setuju. Eugene Wei. Kamu dan ibumu sama-sama hina. Selama aku masih ada, kamu jangan harap bisa masuk keluarga Yu. Damn! Kamu ini pencuri teriak maling. Tutup mulut jelekmu, nenek sihir. Kamu panggil aku apa? Dasar kurang ajar. Berani menghina aku? Kalau berani menghina ibuku lagi, aku akan lempar kamu ke kolam untuk makan ikan. Kakak, sama-sama putri ayah, kenapa bicara seperti itu? Kenapa tidak boleh? Kalian berdua merebut sarang orang. Membuat aku dan orang tuaku menderita selama ini. Aku usir kalian juga wajar? Kamu. Kamu lebih baik berhati-hati, di belakang Wei Wei bukan hanya ada Pak Yu, tapi juga grup Yan kami. Tidak boleh, hari ini kecuali aku mati. Kalau tidak kamu jangan harap bisa kembali. Kalau begitu matilah, tidak ada yang menghalangimu. Bagus, kamu si manis yang jahat. Ayah, aku ingin kembali ke keluarga Yu. Bagus, putriku yang baik, aku sangat senang. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kalau tidak boleh, kalian berdua ibu dan anak pindah saja. Tidak melihat berarti tidak kesal. Baik, aku setuju dia kembali. Ibu, kenapa kamu? Pintar mengambil keputusan, kita pergi. Ibu, kenapa kamu setuju lagi? Apalagi yang bisa kulakukan selain mundur sementara untuk maju nanti? Tapi kalau dia kembali, apakah ayah masih akan mencintai kita, Lian? Dia mencintaimu atau tidak penting. Yang penting adalah, kita harus mencari cara untuk bertahan. Tapi, aku tidak tahu cara membuat ayah berubah pikiran. Lian, tenang saja, selama ada ibu. Tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Selamat Pak Yu, berhasil berdamai dengan putrinya. Selamat Pak Yu. Terima kasih, selamat. Eugene Wei, kita lihat saja nanti. Berpikir dirinya bisa berubah dari itik buruk rupa menjadi angsa putih. Jin Wei, selamat. Terima kasih Bibi Bai, sepertinya Bibi Bai benar-benar tulus memberi selamat. Tentu saja. Kalau begitu, tolong Bibi Bai memakaikan untukku. Hadiah kembaliku yang disiapkan ayah. Hati abadi, aku sudah memohon ayah untuk membelinya lama sekali. Dia tidak mau memberikannya padaku, tapi memberikannya pada si manis ini. Kenapa Bibi Bai tidak mau? Mana mungkin, jangan terlalu senang, aku akan memberimu pelajaran. Ibu, semua perlakuan tidak adil yang kau alami selama ini akan kubalas untukmu. Wei Wei, kau sudah menderita selama ini. Apa yang tidak kau dapatkan dulu? Ayah akan menggantinya untukmu. Terima kasih ayah. Mulai sekarang, Eugene Wei adalah satu-satunya penerus grup Yu. Selamat atas kembalinya kakak. Terima kasih. Kakak baru kembali, aku baru datang, memang agak kurang sopan. Kalau tidak, bagaimana kalau aku mengajakmu berkeliling villa? Jangan, tidak boleh. Ayah, aku hanya ingin memperbaiki hubungan dengan kakak. Seharusnya tidak sampai dilarang, kan? Kalau begitu baiklah. Silakan. Kakak, lihat kamar yang aku dan ayah ibu siapkan untukmu. Kamu suka nggak? Di lemari ini isinya baju-baju branded semua. Aku dan mama sengaja menyiapkannya untukmu. Aku nggak bisa pakai semuanya, jadi ku bawa ke sini. Untuk kamu pakai. Kakak, sekarang kamu sudah kembali ke keluarga Yu.
Jangan pakai baju jelek begini, nanti memalukan keluarga Yu. Aku pakai apa urusanku? Dan, bawa keluar semua bajunya, jelek banget. Kakak, jangan. Ini baju-baju branded. Masa mau dibuang? Meskipun ini bekas pakaianku. Tapi sudah cukup buat kamu. Jangan nggak tahu terima kasih. Kamu benar-benar sebodoh vas bunga. Maksudmu apa? Luarnya indah, tapi dalamnya busuk. Berani-beraninya kamu menghinaku. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Ya, aku menghinamu. Eugene Wei, jangan sok jagoan di sini. Kamu pikir dirimu sempurna aja? Kalau begitu, kenapa Nyonya yang tidak mengakui kamu sebagai menantunya? Kok kamu tahu segalanya? Kamu senang mengintip kehidupan orang ya? Semua orang tahu siapa dirimu. Meski sudah kembali ke keluarga Yu, kamu tetap terlihat miskin dan gak pantas. Aku masih lebih baik darimu. Uangku hasil jerih payah sendiri. Aku jujur dan terbuka, tidak seperti orang yang hanya berusaha sebagai orang sebagai Kakak, kalau nggak suka kamarnya, bilang saja. Ngomongnya kok jahat banget sih? Lihat kan, ini putrimu yang baik. Ketulusanmu sia-sia. Wei, kalau nggak suka kamar ini, ayah belikan villa baru untukmu. Ayah nggak merasa aku merepotkan? Masa sih Wei? Kamu minta sesuatu ke ayah. Berarti kamu mau berbaur dengan keluarga. Ayah malah senang. Bukan rumahnya yang nggak kusuka, tapi beberapa orang di kamar ini. Kalau begitu ayah suruh kepala pelayan belikan villa di pusat kota. Untukmu. Wei harus tinggal bersamaku. Villa nggak perlu. Keluarga yang juga punya banyak properti. Ini urusanku dengan anakku. Urusanmu apa? Tapi Wei nggak akan berpisah denganku, kan? Iya. Oh iya, kalian datang karena pesta malam sudah mulai? Iya, aku sampai lupa. Aku cuma mau melihatmu. Ayo cepat ke sana. Baik. Hampir bertengkar lagi. Selamat Pak Yu, ini pasti putri angkat Anda. Sekilas sudah terlihat bangsawati. Terima kasih, Young Master Wei. Semoga menikmati pesta. Dia siapa? Biar kamu senang dulu, nanti kamu akan tahu akibatnya. Wah, ini bukan yang Master Wei? Lian, oh bukan, Nona Yu. Young Master Wei. Lian, suaramu sangat merdu. Jahat. Terus panggil. Aduh, tapi tadi kalau aku tidak memanggilmu, matamu itu hampir menempel ke Eugene Wei. Wanita itu terlihat juga tidak buruk kan? Sayangnya sudah dilucuti oleh Yan Qiguang. Kenapa? Kamu benar-benar suka padanya. Tidak, aku hanya suka padamu. Tapi serius, yang Master Wei, kakakku itu, memang cukup cantik kalau yang Master Wei suka. Aku juga bisa sangat lapang dada. Benar. Aku sangat lapang dada, tapi aku tidak punya tenaga. Tidak bisa membawanya untukmu. Cium ini sekali, seluruh tubuh akan lemas, kamu tahu. Tunggu. Datang sendiri. Wah, kakak, wajahmu sangat merah, mabuk? Apa urusanmu? Minggir. Kakak, buru-buru sekali, kembali ke ruang pesta. Bagaimana kalau aku ikut kembali bersamamu? Tidak perlu. Kamu menjauh dariku, aku sudah bersyukur. Kakak, jangan buru-buru, aku ada yang ingin kubicarakan. Kakak, lagi pula, kita berdua akan menjadi satu keluarga nanti. Aku masih banyak yang ingin kubicarakan denganmu. Aku lebih tahu apa yang kamu rencanakan. Simpan dulu untuk nanti, aku pergi dulu. Jangan, capek, aduh. Kamu ngapain? Maaf kakak, aku akan membersihkannya untukmu. Tidak apa-apa, kakak. Nanti kamu akan tahu apa yang akan kulakukan. Young Master Wei, buka pintu. Benar-benar cantik.
Aduh, Young Master Wei, buru-buru sekali. Tidak buru-buru, bagaimana kalau kalian berdua melayaniku bersama? Kamu di atas, dia di bawah. Kamu minggir. Siapa yang mau bersama wanita jalang ini? Baik sayang, tunggu aku sebentar. Yang Master Yan kasihanilah, ini semua karena wanita ini. Wei Wei, bangun, suamimu datang, Wei Wei. Suami. Wei Wei. Ayah, aku tidak menyangka kakak sudah punya yang Master Yan, dia masih. Dia juga menggoda Wei Xiao. Kamu diam. Apa yang sudah kamu lakukan? Jangan pikir aku tidak tahu. Berani memukulku? Lihatlah, kamu urus dia. Dia memukulku di depanmu. Pak Yun, ini anak baik yang kamu ajarkan? Berani-beraninya mengganggu kakak. Lian, kenapa kamu begitu bodoh? Ibu, bukan seperti itu. Tolong aku. Wanita inilah yang memberitahuku. Badan Eugene Wei bagus, suruhku. Kalian berdua, tidak ada yang bisa lolos. Astaga, apa yang terjadi? Memang keluarga kaya raya, skandalnya bertubi-tubi. Kamu sudah menderita, kalian berdua bersekongkol. Berani-beraninya menyakiti Wei Wei ku. Ayah, aku tidak melakukannya. Semuanya dia. Semua ini Wei Kai, dia mengancamku. Kamu si manis, setelah bermain denganku tadi. Dia yang pertama kali menyebutkan Eugene Wei. Ah, Ayah, karena aku sudah kembali ke keluarga Yu. Aku harap urusan keluarga Yu ke depannya, semuanya aku yang urus. Ayah tidak keberatan, terserah kamu mau bagaimana. Yu Hualong. Aku dan dia sama-sama anakmu, kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Kamu dan ibumu sudah berbuat banyak kejahatan, jangan pikir aku tidak tahu. Aku hanya mempertimbangkan hubungan lebih dari 20 tahun. Baru tutup mata, tapi sekarang kalian menyakiti anak kandungku sendiri. Aku sudah bilang, awalnya aku tidak ingin berebut harta. Jika kamu tinggal dengan tenang di keluarga Yu, mungkin aku akan membiarkanmu tinggal, tapi sekarang kamu sudah diajari buruk oleh Bai Yun. Keluarga Yu tidak bisa menerimamu. Kakak, aku salah, maafkan aku, Xiao Wei. Lepaskan anakku, terserah kamu mau bagaimana dengan aku. Siapa ada? Bawa mereka berdua keluar, mulai sekarang. Jangan pernah masuk ke keluarga Yu lagi. Apa buktimu? Ini hanya omongan Wei Kai. Aku tidak pernah melakukan hal mesum seperti ini, hanya. Apa buktimu? Dia yang mengancamku. Kamu sama sekali tidak punya bukti. Aku punya bukti, ini videonya, aku baru merekamnya. Yu Bailian, memapah Eugene Wei masuk. Kamu berani merekam? Tuan Yan, aku hanya datang untuk mencatat kondisi olahragaku. Diam. Yu Bailian berani mengatur istriku. Kau cari mati. Pak Yan, Xiao Wei, kalian sudah memukul dan memaki. Lepaskan Lian. Saat dia menyakiti orang, tidak pernah memikirkan saat ini. Sayang, dia hampir mati dicekikmu. Wanita seperti ini, pantas mati. Sayang, sudahlah, untuk wanita seperti dia. Kotor tanganmu, tidak worth it, serahkan padaku. Berhenti, pergi begitu saja. Kakak, aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Tapi, aku juga dihasut orang lain. Kalian berdua ibu dan anak, benar-benar tidak tahu malu. Gila, Bailian, kita pergi. Tunggu, Nona Yuba Alian, ikut kami. Ayah, tolong aku, ayah. Lepaskan anakku. Kalau begitu kalian berdua ikut, kamu juga pergi. Dunia ini akhirnya tenang. Nak, aku janji, kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Wei Wei, aku juga janji tidak akan menyakitimu lagi. Ya, baik. Mertua, lepaskan istriku. Ini anakku. Dia istriku. Apa? Kau mau bersaing dengan mertuamu? Dunia ini sepertinya tidak setenang yang kubayangkan. Wei Wei, lihat aku pamer untukmu. Aku tidak percaya. Ayo, letakkan.
Hahaha, aku menang, giliranku memberimu. Ayah, kenapa ayah datang? Kau masih bertanya, kalian berdua bersenang-senang. Persiapan pernikahan bagaimana? Kalian sama sekali tidak terburu-buru. Sampai-sampai tulang tua ini, aduh-aduh. Hampir patah kaki. Ayah, sudah lama ditunda. Tidak perlu diadakan juga tidak apa. Tidak boleh. Kau adalah anak Yu Hualong. Harus diadakan, dan harus jadi pernikahan abad ini. Setuju, mertua, jarang kita sepakat. Main Bali. Kekanak kanakan. Kita main bersama, 3. Hahaha Leopard, kau kalah. Lihat, nak, aku menang. Hahaha. Istri, kenapa kamu? Ya gimana lagi, aku sebentar lagi jadi kakek. Kamu hamil, istri? Hal besar seperti ini. Kenapa tidak memberitahuku? Dasar anak kurang ajar, istri sendiri hamil saja tidak tahu. Benar-benar tidak peduli. Lihat bagaimana aku menghukummu. Aduh, kalian. Jangan lari. Ki Guang. Kamu berhenti.